Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Suara nih saya mau kedengaran angkat baik tema nggak Bang nih? Juma? Enggak, diterusin aja tema ini, nggak apa-apa. Oh ya, bisa. Cek, Lihat ya. cek. Gua tanya. Mantap, mantap. Suara saya kedengaran? Mantap, mantap Bang Juma. Jelas Gerundak. Aman. Oke, jadi gini. Gurunda Zuma. Terkait dengan Al-Quran. Ya, sabar. Al-Quran mungkin teman-teman sudah baca tadi dalilnya dalam Al-Quran surah Yunus ya. Di situ dikatakan fal yauma nunajjika biadinika. Artinya gini, Allah mengatakan hari ini kami selamatkan jasadmu. Ini Fir'aun. Dan ini tidak ada di Bible. Ini bukti untuk membuktikan bahwa firman Al-Quran itu firman Allah. Ini Al-Quran menerangkan 1400 tahun silam bahwa hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah. Mantap. Halo? Kok nggak ada suaranya? Halo? Ya, Zuma? Lagi di goa kali itu, ndak? Berarti itu Fir'aun tadi menuhankan dirinya. Jangan Bang, lagi itu, bro. di gunung Bentar, gimana? suaranya. Fir'aun Ya, tadi suaranya, itu bro. menuhankan dirinya. Dicoba, di ayat itu dicoba. tadi. Ya, gimana? Udah bagus. Oke, gimana, masih bagus suara saya? Nah, sementara di dalam Bible itu sama sekali tidak menceritakan akan adanya pelajaran tentang Fir'aun kepada kaumnya. Di Keluaran 14 nomor 27 nomor 28 bahkan di dalam kitab Mazmur itu tidak menyisahkan sedikit pun cerita tentang Fir'aun. Jadi kalau hari ini Al-Qur'an membahas tentang Haman, Al-Qur'an membahas tentang Fir'aun, itu wajar. Al-Qur'an membahas tentang bangunan yang kemudian ditinggalkan oleh Fir'aun, itu wajar. Itulah bukti bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Jangan karena adanya Fir'aun dan juga sisa-sisa bangunannya yang ditemukan dalam Al-Qur'an lalu dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Justru sebaliknya, kalau kita ingin mengatakan bahwa Al-Quran menceritakan tentang Haman, tentang Fir'aun itu tidak benar, yang menjadi permasalahan sekarang adalah kitab Mazmur, kitab Keluaran, sedikit pun tidak akan meninggalkan cerita tentang Fir'aun. Sementara Al-Quran 1400 tahun silam sudah menerangkan itu, bahwa tanda-tanda kebesaran Allah, kebenaran Al-Quran, dia menceritakan, dia meninggal. Kok hilang lagi suaranya? Cuma halo. Mending Itu direkam saya aja baca kayak. tadi Fir'aunnya Zulkifli. menuhankan dirinya sendiri. Tunggu dulu. Iya, Tadi gini gimana? loh. Gini Gurunda loh, bro. terputus, lanjut lagi Gurunda. Udah Oke, belum, jangan oke. lama-lama dong. Aduh. Jadi kitab Anda, kitabnya Bani Israel itu tidak menceritakan sisa-sisa apa yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menelaah kebenaran kisah Firaun. Keluaran 14 nomor 27 nomor 28 itu jelas bahwa cerita Firaun tidak akan mungkin bisa ditemukan lagi berdasarkan arkeolog dari dasar pijakan Bible. Mazmur 106 nomor 11 juga mengatakan demikian, air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tidak ada yang tertinggal, semuanya punah, semuanya dibasmi, semuanya hilang. Berbeda dengan Al-Quran. Jadi kalau ada kemudian arkeolog menemukan hal tentang Fir'aun, menemukan tentang bangunan-bangunan yang dibangun oleh Haman, itu terkait kebenaran daripada Al-Quranul Karim. Sementara kalau itu yang Anda jadikan kritik, Anda keliru gitu loh. Karena diterangkan oleh Al-Quran, pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang. Iya, udah tadi udah dibacain juga itu ayat tuh. Yunus 95 ya, kalau nggak salah. Jadi gini, ya bro, kami percaya dengan keimanan. Siapa nih yang ngomong nih? Ngomong dulu nggak apa-apa. Lanjut kayak pas. Diceritakan di Ibrahim loh, kejadian. Bangunan itu sudah ada. Yang membuat bangunan itu adalah anak-anaknya Nuh. Hah? Mau bilang nggak ada? Ntar TBN ini Islam apa Kristen? Nggak apa-apa. Oke. Terus. Jadi jangan asal ngomong Sebentar aja. bro, jangan dibantah dulu omongan dia. Kalau kita bantah, mereka bantah lagi. Nggak Dan apa-apa. mereka ada banyak.
sekali mereka bantah. habis waktu Nggak ada banyak sejam. orang, cuma satu aja tadi yang muncul. Jangan gitu Ya. dong. Jumlahnya banyak. Gini bro, Tapi yang ngomong dikit. bro Tristan. Saya minta Tapi kamu tolong. pakai Saya minta tolong. sebentar Ini. dulu, aku belum Ah. clear, jangan dipotong Dia dulu buka dong. literasi bro. Boleh dong Yang ditanggapi ngomong aja dong. dulu lah, Ya aja udah. dulu lah, 3 jam gitu ngomong sendiri monolog. Nggak, dikit aja. Nggak, ini piramid ini tahun berapa tuh? Selama tahun 2000. Yang membangun adalah anak-anak Nabi Nuh. Pak, Katanya yang membangun anaknya Nabi Nuh, katanya. Makanya kan dilebarin ya, nggak selesai nih. Yang Menara Bible Muslim ini itu kalau Muslim itu kalau dilebarin bro, maka mereka akan semakin lebar. Jangan mengeluarkan argumen yang melebar. Kalau lebar-lebar, kayaknya suara kita ke lebar. Gurunda delay-in loh. Ya delay nih. Ini saya kasih tadi kan premisnya Iya. kayak pas ya. Mengatakan. Percayakan Bro Kayapas saja Aku dulu, belum, Bro. aku belum Biar Bro menjawab Kayapas saja loh, dulu. teman-teman. Oke, udah jawablah. Kok kalian lompat-lompat terus. Jawab. Kamu tadi pakai dalil surat surat apa tadi namanya? Hilang lagi. Surat Qasas. Oh ya, Al-Qasas ayat berapa tadi itu? Itu Firaunnya di zaman Musa belum, Tristan? Kira-kira. Yang dia minta bangun dari tanah liat itu. Betul. Firaun zaman Musa. Nah, kita lihat nih, ya. Nggak apa-apa, Kita lihat. itu kan uji karbon. Sekarang yang di depan mata kalian tadi, yang ku share screen, Alhamdulillah. itu tahun berapa kira-kira? 2700-an. Menurut penelitian ya. Nah, Silakan. oke. Sekarang kita Ya. uji. Musa itu hidup pada tahun berapa sebelum Masehi? Kalau kami nggak tahu. Nah, itu susahnya. Nah, Karena kalau mau ngomong piramid-piramidan, piramid itu ada banyak, ada banyak, lanjut. ya. Di Cina pun ada. Dan yang Nggak tahu. yang kita lihat ini, yang di foto ini nggak sejaman dengan Musa. Jadi kalimat yang kamu sampaikan tadi, ayatnya memang mirip, tapi Ya. ketika saat diuji itu nggak kena karena dia lebih tua. Nah, apakah mungkin Musa itu hidup dari tahun 2686 sampai berapa nih? 2325. Dia hidup di tahun itu. Kan nggak mungkin. Ya. Dia belum lahir di zaman itu. Ya. Atau hantunya Musa yang dilihat sama Firaun waktu itu. Ya, Coba kamu jawab. tanya balik sama sejarawan ini. Sejak kapan di zaman Yusuf itu ada kerja paksa? Ya, kalau gitu ya semua sejarah kamu bantah. Oke. Ya, saya nggak membantah karena di kami nggak ada tahunnya, bos. Ya itu. Paham ya? Gini loh kayak Ya, pas. itu susahnya. Oke. Kayak Nah, yang kedua Terus lagi. aku sabar kedua, dulu. Oh ya, gila. Aku belum menanggapi tentang udah silahkan. Lanjut. Aku belum menanggapi tentang yang lanjut. jasad kalian yang diselamatkan tuh ya. Ya, Itu bergetar lanjut. aku dengar. Yunus Ya. 95 ya. Oke. Jadi yang ditemukan oleh orang Prancis namanya Maurice Bucaille kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah. Itu adalah Firaun yang berbeda dari zaman Musa. Makanya tadi di awal aku menjelaskan perbedaan Oke. teks Kejadian 11. Sebentar. Kejadian 11 yang kalian baca, kalian Ya. ini kan suka berpelukan dengan orang Yahudi sekarang. Oh enggak. Nah, Yahudi kitab laknat. yang dibaca kalian di kafir, Masoretic Judaism ya. teks itu Ya. dengan Septuaginta itu sudah berbeda. Jadi yang ditemukan oleh Maurice itu juga bukan Firaun yang di zaman Musa, justru dia hidup setelah Musa. Nah, kutanya lagi, langsung jawab. Yang ditemukan oleh Maurice Bucaille itu di mana? Jasadnya ditemukan di mana? Oke, aku masuk dong, boleh nggak? Boleh aku Sedikit ngomong? aja. Bentar. Jadi kayak pas tadi mengatakan Maurice Bucaille yang menemukan salah ini yang menemukan tuh Yang diteliti Maurice. Ya udah, lanjut. Satu. Yang kedua lagi dia mengatakan Firaun ini zaman setelah Musa, minta literasinya, siapa yang bicara. Yang ketiga lagi dia mengatakan Maurice Bucaille ini meneliti Firaun apa tadi? Di mana ditemukannya gitu. Ya, lokasi ditemukannya di mana? Lokasi ditemukannya di satu kan premis pemakaman. kalian tuh murah. Bentar. Nah, nice. Dulu ya harusnya piramid ini ada di dalam piramid. Ternyata dulu kan ada sering pencurian pemakaman. Dipindahkan makamnya Ramses II ini ke tempat rahasia.
tahun 1888 baru ditemukan oleh kerajaan Mesir. Jadi bukan Bussell yang menemukannya. Kemudian tahun 19 lebih dipanggil Bussell untuk meneliti piramid ini, jasad ini, jasadnya siapa? Gitu loh. Recording Ternyata stopped. di dalam organ-organnya itu ada unsur garam. Hanya dia satu-satunya. Ada unsur garam. Ya, Jadi kalian berasumsi bahwa dia tenggelam. bukan saya Gitu ya. berasumsi, ini keputusan dari Dewan Perwakilan Maurice Bussell ya, bukan kami berasumsi. Ada tuh Terus bukunya. Maurice Bussell mualaf. and Sementara kuburannya ada Science. salib. Kalau masalah mualaf nggak Mana mualaf, yang bener? gua nggak mau ikut campur ya. Yang Ya jelas udah, ada oke. bukunya. Ya nih. Sekarang gue balikin. Lu bilang tadi jasad yang diteliti oleh Maurice Bussell adalah jasad setelah zaman Musa. Itu profesor mana yang bicara? Makanya kita merujuk kepada Musa itu eksis di tahun berapa, bro? Kan gini gampangnya ya. Saat Tristan hidup, ya ada COVID, bencana COVID, ya kan? Artinya usia rentang waktu Tristan dengan COVID itu harus ada titik temu. Masalahnya jasad yang dipakai, yang dibilang itu adalah Ramses II kalau nggak salah ya, itu digadang-gadang sebagai jasad yang pada saat di zaman Musa. Sementara secara Cek. Cara apa? Potong terus. Secara real, aduh, bisa di-mute dulu nggak? Nggak bisa menghargai orang ngomong ya? Secara real? Ya. Secara real, Fir'aun yang mengejar Musa itu kan tenggelam, bro. Ya. Itu kan tenggelam. Di kolam. Gua tanya sama lu, kalau orang tenggelam di laut, kulitnya rusak nggak, bro? Rusak. Kulitnya rusak. Oke. Ya. Terus bisa diambil nggak di zaman itu? Nggak bisa. Nah, terus permasalahannya yang tadi aku bilang, Fir'aun yang beda zaman, yang kalian klaim itu Fir'aunnya Musa, ya, itu ditemukannya di kuburan di darat, bukan di laut. Terus dia dikuburkan bersama dengan istrinya, dan keluarganya, dan dia dalam kondisi baik-baik saja kan menurut kalian? Cuma kalian berasumsi bahwa di perutnya ada garam, artinya dia dulu juga tenggelam gitu. Nah sekarang aku tanya ke kalian, Fir'aun yang kalian gadang-gadang itu adalah Fir'aun yang diselamatkan jasadnya dalam Yunus 95, itu tenggelam di laut mana? Ada nggak dalam literasi Islam? Ya di situ disebutkan Laut Merah aja ya. Oke ya, udah ya. Oke, Laut Merah masalah ya. Ayat berapa, bro? Aduh. Masa lu pendapat lu aja gua minta dari profesor mana lu belum bisa jawab juga ya. Ini gua harus buka Quran lagi deh. Gak ada Laut Merah, bro. Ini yang Al-Araf 138 ini Laut Merahnya juga dalam kurung. Kemarin. Aduh, kalau Sebenarnya kita bahas dalam kalian nggak mempercayai dalam kurung ya? sabar. Mau saya Sabar. Kalau dalam kurung kalian dalam kurung dibuang dulu. Ya, pasti ada biangnya itu. Nah, Maksudnya itu ini sumbernya. Cari dulu. Tapi ini mumpung lagi di Al-Araf ya. Itu kan ayatnya Al-Araf 138. Ada Laut Merah tapi dalam kurung tuh ya. Mungkin nanti laut Pantai Indah Kapuk juga ada, bisa dalam kurung juga. Kalian buka Al-Araf 157. Di situ zaman Musa udah ada Injil lagi. Itu lebih parah lagi kalau kita baca terus. nggak apa-apa. Zaman Musa ada Injil ya. Saya kaget ada Injil zaman Musa. Iyalah karena lu nggak tahu grammarnya. Apakah Musanya masuk Kristen? Bisa jadi. Karena kalau menurut lu kan dari kitab lu ya bisa jadi lu kalau dari kitab. Woi, Suara siapa nih kecil banget? Gua nanya lu. Si Tristan nih. Suaranya kecil. Kalau pakai kitab lo, itu bisa jadi kalau pakai kitab lo, karena Yesus sudah ada sebelum Abraham ada kan gitu. Ya, coba terangkan. Tapi kalau di kami enggak. Musa ada Injil. Musa ketemu Injil ini gimana ceritanya? Al-Araf 157. Tadi 138 kan belum clear tuh. Apa isinya? Tertulis dalam orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi,
yang mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nah, ini kan bercerita tentang Musa nih. Ya. Ayat 155-nya ini kan Musa. Ya. Gimana ada Injil zaman Musa, Om? Mereka itu yang dibicarakan tuh turun temurun gitu. Ya. Nanti pembahasannya ada Silakan. di Al-Maidah 46. Taurat diturunkan sebelum apa sesudah ya di situ ya. Coba buka Al-Maidah 46. Jawabannya di Al-Maidah 46, cuy. Kita ngomong Al-Araf dulu, Bro. Makanya ini mumpung di Al-Araf jawabannya nih. di situ. Ini tafsir bil Ma'sur, Quran ke Quran. Ini nggak bingung pemirsanya. Bingung aku mau penjelasanmu. Lah, buka ya Al-Maidah 46 ya. Kalau lu malas sih. Al-Maidah 46. Suaranya hilang lagi. Bentar. Gua Share screen aja, coba share screen deh biar enak. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa membenarkan kitab yang sebelumnya. Nah, jadi dijelaskan kitab sebelumnya yakni Taurat. Nah, kemudian di Al-Imran ayat 48 dikatakan kepada Isa diberikan pemahaman tentang hikmah tentang Taurat dan Injil. Di sini juga di Al-Maidah 46 juga dikatakan dan kami turunkan kepada Isa itu Injil. Jadi Taurat turun sebelum Injil. Nih penjelasannya. Iya, itu kan Oke. diceritakan zaman Musa ada Injil, Bro. Aduh, kepada mereka di situ, mereka ini ya ahli kitab ya, disebut di kami itu ahli kitab. Mereka itu kepada Bani Israel. Dari zaman Musa sampai zaman Isa tetap Bani Israel. Paham ya? Nggak paham. Ya, kalau nggak paham. Sekalian aja lu bilang Nabi Ibrahim ngajarin Pancasila. Udah selesai. Silat apa nih? Pancasila. Di mana sih Injil Ibrahim ada zaman ngajarin Musa tuh di Pancasila. ayat mana? Itu Al-Araf. Nggak ada. 157. Salah paham aja dia. Al-Araf Nggak ada di situ. 157. Nggak ada. Mereka di situ bukan Musa. Mereka di situ bukan Musa. Ini Coba share screen, Bro Kaifat. Baca mulai 155. Baca. Itu dari Ahli atas terus kitab itu itu Musa. siapa? Itu Musa, Ahli kitab makanya itu tadi Bani Israel. Bani Israel Makanya itu siapa aja? Ada yang diberi Torah, ada yang diberi Injil. Bro, itu ucapan Nah, buat sekarang- Musa itu. Oh enggak begitu cara belajar Quran. Gini, aku persilahkan ya 7 orang dari kalian menjelaskan sampai aku paham ya. Share screen coba, Boleh, Bro Kaifat. satu jam monolog nggak apa-apa. Itu bukan dalam kurung loh ya. Injil di situ. Aku belum live. Nanti aja ngejelasinnya kalau aku lanjut. Share screen dong. Masih bisa share Bro Kaifat. masih bisa share Ya, aku screen nggak bantu sih? share screen aja ya. Aku bantu share screen. Oh ya, boleh Kores. Apalagi Injil diberikan kepada siapa? Isa. Apakah satu zaman mereka itu tidak? Makanya dikatakan indahum. Hum di situ merujuk kepada Bani Israel. Bro, jangan marah, Siapa Bani jangan Israel? marah-marah, bro. Semua keturunan Jangan Ishak. marah-marah dong. Tenang aja, Nggak, bro. nggak. Jangan marah-marah. Saya nggak marah. Ini mumpung ada. Ini kau marah apa-apa, pula. tenang aja. Cengeng kali kau. Loh, Pendeta kok cengeng? jadi di gereja kalian ibadah nggak ada yang santun bicaranya kok teriak-teriak keluar-keluar sampai liurnya 5 meter dari dia. Saya memang begini, saya lagi di Sampai 5 gunung. meter. Wah, kok marah-marah pula, cengeng. Jangan Iya, marah-marah, Pak, ada Bunda. pendeta yang sampai kiki palsunya keluar. Fokus. Indahum itu merujuk kepada Bani Israel, bukan kepada Musa. Iya, Al-Araf Oke. ini cerita tentang siapa? Ini cerita tentang siapa? Coba Kan Tanya, cerita kita tentang mundur, Eh. kita mundur dari Iya, satu bagaimana lima orang lima. nadanya Mundur dari suaranya 155. keras kalau Anda mau belajar atau mau ngajar? Mau ngajar sekalian. Ya udah, indahum itu apa artinya? Jelaskan aja, jelaskan. Ya, Jelaskan Ji, tenang Ji. ya yajidunahu maktuban indahum. Ayo, coba jelaskan kepada saya. Ya jelaskan aja kitabmu, tenang aja. Loh, katanya Saya mau tidak framing. ngajar, katanya mau ngajar. Lanjut. Nah, itu makanya itu adalah damir muntasil, kata ganti kepada mereka ahli kitab.
Alkitab itu diantaranya adalah kaumnya Musa, kaumnya Daud, kaumnya Isa. Nah, pada sisi mereka mendapatkan nabi yang umum, pengajaran tentang nabi yang umum yang akan datang kepada mereka itu bukan Injil pada zaman Musa, bukan. Musa Torah. Mereka Mazmur, ini Daud. lanjut. Terus Injil itu di Nabi Isa. Nah, pada sisi mereka itu mereka menemukan indikasi adanya nabi yang akan datang di luar daripada bangsa Israel. Itu yang diterangkan, kawan. Jadi Anda mengatakan sejak kapan ada Injil di zaman Musa, Anda ditertawakan karena di situ nggak diterangkan bahwa Injil ada pada zaman Musa. Ini bukan ditertawakan, ternyata orang di Zoom ini juga nggak tahu kalau ada Injil zaman Musa itu loh. Mereka kaget, bukannya ketawa. Justru dari tadi aku ngomong itu begini, bro. Tadi si Tristan bilang piramida, ternyata nggak ada ayatnya, dalam kurung. Terus apalagi masalah Laut Merah, ternyata dalam kurung. Nah, ini ternyata Injil tidak dalam kurung. Tapi di situ dijelaskan bahwa ini adalah mereka. Mereka ini siapa? Ini orang-orang yang di zaman Musa itu, bro. Kamu mundur. Al-Araf ini cerita tentang Musa. Alah. Kalau kamu memaksakan, Nah, bentar. Kamu Kita memaksakan. kasih Maryam. Sekarang gini, kalau kamu memaksakan, kalau maka Injil itu diwahyukan kepada siapa menurut Anda di Al-Quran? oh nggak tahu, itu keimananmu. Silakan aja dijawab. Ini kan aku cuma membaca. Anda nggak tahu, kenapa Anda so tahu? Kan sudah dijelaskan Injil pada Nabi Isa, Torah pada Nabi Musa. Terus kenapa Anda balik? Injil katanya ke Musa. Gimana Anda tahu? Ini karena saya membaca. Saya sehat fisik dan jasmani dan rohani. Kebaca ini kaget gitu loh. Ya coba Anda tunjukkan di mana dikatakan bahwa Injil diberikan kepada Musa. Ya Karena ini, di sini baca ya, nih. karena di sini maksudnya ya. Darat Ini 155 Al-Araf dan 15 Musa ini ya. berapa sih? 15 berapa Betul. sih? Kamu mundur lagi. Nah kan ini semua aja nggak tahu ayatnya gimana sih kitab Iya, kalian. Malas ayat sekali berapa? Iya, baca Quran. Iya, saya baru Al-Araf Malas 155 sekali sampai baca Quran 157. kalian, bah. 157. Ya. Jangan males lah. Itu pas kok kalimatnya itu bahasanya seperti yang Bro Kayak pas itu loh. Pas loh itu. Ya udah, saya bacain ya. Ya. Allazina yattabi'una ar-rasulal lazina ummiyal lazi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injila ya'muruhum ya. Sekarang jadi gini, masalahnya nih apa? Ketika dikatakan yang ada di tangan mereka, yang tertulis di tangan mereka Injil dan Taurat. Nah, yang jadi masalah, Taurat di zaman Isa ada nggak? Ada, bro. Dia masih ada. Mereka berasumsinya dari sini loh. Ini kan ada kata Injil, di sininya ya. Qurannya, dan Musa di 155-nya. Betul. Ya. Sama 154. Ya. Kores, konteksnya lu jangan bela-bela gua, Kores. Lu harus bermusuhan sama gua. Kores pintar tuh. Kores bagus tuh. Nah, Gua mesti gua kan tahu ala kalian tuh gimana. Lanjut akhir Tristan dan Gurunda. Kita ala kadarnya, bro. ya, Kores bagus dia, bagus kok deh. orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, kan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang namanya mereka dapati tertulis di Taurat dan Injil. Ini masa Nabi Muhammad SAW. Iya. Ada yang mengikuti Taurat, ada yang mengikuti Injil. Iya, mereka Paham ya? begini. Bro Kayak pas, biar oke nanya deh. Ya silakan, bro, silakan. Ini ya. Bentar, Bang Tristan, begini, kita analis kalimat ya. Menurut Bang Tristan, mereka itu sebagai kata ganti siapa itu? Mereka itu. Bani Israel, karena ada satu yang menolak Tuhan kalian. Yahudi masih pegang Taurat. Oke, good. Bani Israel ya. Jelas ya. Oke. Alhamdulillah. Ya. Nah, Menurut Bang Tristan, aku yang mau ngetawain Sopiatul. Ini Iya, nggak apa-apa. Jangan melebar. Aduh, kok Sopiatul Jangan melebar. lagi. Jangan Jangan melebar. angkat Nggak ada saya. orangnya di sini. Karena di Gini, zaman Nabi Muhammad SAW pun ada Taurat versi Quraizoh yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW dari nggak apa-apa. Yahudi, ya. Paham ya? Iya, paham. Ini Bang Tristan, jangan marah-marah ya. Nggak marah. Ayat 157 ini nyambung nggak dengan ayat 156 atau berdiri sendiri? Nah, kita cek lagi. Ini yang menarik. Ntar dulu kita cek Aku lagi. suka Bang Tristan begini nih, mantap deh. Coba. Nggak gitu.
Ada kata ya itu kan itu, ada ya itu ya. Dan Dia tetapkanlah nyambung untuk nggak? kebaikan dunia. Sungguh kami itu bertebar kepada engkau. Sisanya akan ketimpakan kepada yang tidak Oh, ini Bro Kapas sama Bro Gincu kok cuma nanya aja, gak ada komparasi ke Bible kan? Bentar lah Farhan, kok Ini belum sabar kejawab dulu. bro. Nanti Sabar bahas dulu, Bible Farhan. boleh. Abis Iya, ini nanti kau bebas bahas, bahas Farhan. Bible. Bentar, 3 jam boleh. bentar ya. Bible study kita. Walaupun kami satu cuma nanya ya, walaupun Bang Tristan, 155-nya itu Musa, Iya. nah, 156. ya sabar. Kita cek tuh di 157-nya ada fi'il mudhari enggak? Ya, mantap. Nah, Ini yang aku suka dari Bang Tristan nih, mantap. fi'il mudhari itu present sama future. Oh, gitu. mantap. Keren. Kau bahasa Inggris langsung kwak gitu ya. Coba Bang Tristan, 156-nya Bang Tristan. Biar dulu dia dijelasin, gak usah ditimpang. Allazina yattabi'una. Ini fi'il mudhari itu. Kalau dia Mudhari fi'il itu madi apa? taba. Hmm. Gitu bacanya. Jadi present time zaman Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang alazi yang didapati namanya Nabi Muhammad SAW itu maktuban, dituliskan di apa namanya indahum di Taurat gitu ya, di antara mereka gitu, di Taurat dituliskannya, di Taurat wal Injil. Taurat kapan terakhir turun? Kepada Isa pun turun. Dari mana dia belajar? Dari Yahya. Maryam ayat 12. Wahai Yahya, ambillah kitab itu. Jadi dari zaman Musa alaihissalam sampai Yahya alaihissalam, mereka megang Torah. Kemudian diajarkan juga kepada Isa, Imran 48. Gitu loh. Jadi sezamannya Taurat dan Isa di zaman Injil itu di zaman Isa, sezaman jadinya. Kemudian Artinya, Isa naik ya. Kemudian Isa naik, Taurat masih Di bawahnya. dipakai ternyata. Harusnya Taurat nggak dipakai lagi. Harusnya. Karena Al-Imran 50 dia menghalalkan sebagian dan mengharamkan sebagian. Nyambung ya? Udah jelas ya udah. Udah. Kok literasi Sofiatul yang dibawa ke sini? Bentar. Al-Baqarah Nggak ada hubungan 109. sama Sofiatul sini. Begini. Perhatiin ya Bang Tristan. Aku begini. Aku nanya ini aja polos kok aku nih ya. Oh iya. Jadi yang Ginting 157 polos. Sabar, Sabar, jangan dikomenin dulu lah. Sabar Farhan. Ganti-gantian lah. Bang Tristan, aku pingin tahu ada nggak kaitannya 157 itu dengan 156? Aku pingin tahu mereka ini siapa merujuknya gitu loh maksudku. Ya Bani Israel lah bro. Zaman Nabi Isa Oke, pun disebut good. Bani Israel. Iya. Zaman Nabi Muhammad SAW pun disebut Bani Israel. Oke, coba kata Bro Kefas 156-nya Bro Kefas. Aku boleh masuk nggak? Sedikit Boleh. aja. Dari tadi udah nunggu 5 detik. Silakan. Silakan. Sebenarnya kalian bahas Injil-Injil di Musa, aku juga bingung sebenarnya. Kalau kita lihat Bible, Galatia 3 ayat 8, Ibrahim itu punya Injil loh. Nah itu gimana itu? Nanti kita bahas itu gampang. Sesi setelah nggak itu apa-apa, 3 bahas jam aja. nanti khusus. Kita komparasi. Boleh? Aja Galatia Yang ini 3 belum ayat selesai, 8. brother. Ini belum selesai masalahnya Apa-apa. Goldian. Ini belum selesai. Masa klaim Apa-apa, kita mau bahas. tergantung ini? Tenang lah, Ya, lanjut brother dulu, nanti Goldian. aku masuk. Aku masih makan, lanjut. Boleh. Ya, Kan kok nggak sebelum mungkin- lanjut, izin saya cek dulu. Bang Juma, gimana? Cek audio dulu, Bang. Iya, lagi makan juga kali. kan? Agak Aduh, kasar masih nih robot. suaranya. Masih putus-putus. Kresek-kresek guru dah. Agak robot. Oh iya, silakan lanjut. Saya monitor aja. Ini pelajaran anak SD ya. Pelajaran anak SD. Oke, lanjut. Ini pelajaran anak SD ini namanya Bakin Homsu. Bakin Homsu ini adalah seorang servant gitu. Servant Ham. Kok Mana? kesini Bentar lagi dulu. sih? Nama ini adanya di hieroglif di dinding-dinding piramid. Ada Mana? Jadi balik ke Haman. Sabar. Ya, sekarang ya ini ya, Haman ini dari Dewa Amun ya. Kalau kita cek di dipakai sini ya. Microsoft Paint lagi Ya. nih. Ada. Ya nggak apa-apa dong. Nggak Jangan apa-apa. jangan gitu, bro. Nggak apa-apa Ada. dong. Lanjut, Microsoft bro. ini pakai pen ini. Iya, Microsoft boleh. Paint tadi katanya. Nah, Ya nggak ya. apa-apa. Ini Dewa Amun. Nih Dewa Amun. Nah, ini New Kingdom ini. Kalau untuk mengetahui kapan Musa ada ya di sini.
Tadi yang gue bahas sama siapa? Sama si Edis. Kalau usia Fir'aun 90, sementara nggak ada yang 90 di sini. Tuh lihat tuh masa berkuasanya tuh. Bentar, angkanya itu angka apa itu? Angka itu? Angka berkuasanya dia. Oh, oke. Yang sesuai dengan Bible adalah Ramses II ini. Oh, Ramses II ya, 2 ya. Sesuai nggak? Bible siapa? Bible kalian. Oh, yang udah Yahudi. Bible Yahudi. Ya udah. Intinya ente bilang tadi kan harus membuktikan Esther. Di zaman Esther ada Haman. Minta gua literasinya. Monggo. Yang tadi belum terjawab loh mereka. Iya, nggak dijawab. Tadi udah dijawab. Belum, Bang Tristan. Coba sharein lagi, Bang Tristan. Sharein lagi, Bang Tristan. Iya. Nggak di masa Nabi Muhammad SAW, Injil mereka pegang. Taurat mereka pegang. Iya, anggaplah begitu. Aku cuma letter itu aja dulu. Mereka itu merujuk ke siapa itu? Kita selidiki dulu. Bani Israel. Iya, ada hubungannya dengan ayat sebelumnya enggak? Yang 155 sama 156. Ya kalau 155, 140 sampai 156 ya tentang Bani Israel di zaman Musa. Nanti 157 di zaman Nabi Muhammad. Ya tabi'u. Itu ada kata ya itu Bang Tristan. Coba deh buka share screen dulu. Ya itu mana? Coba Bro Kepas, balik lagi Bro Kepas. Share screen lagi Bro Kepas. 157 tadi ya. Aku sebenarnya mau ketawa ini. Gak apa-apa, ketawa aja Bang Tristan, gak apa-apa. Iya. Udah bayar. Ini kan udah kemarin kau bahas sama Pak Farhan kemarin waktu kami debat sama Sopiatul gitu. Belum. 2 menit 3. Udah ada videonya. Dia juga bingung. Tonton dijawab, videonya. Ditanya lagi nih. Makanya saya males ngadepin ini karena topik ini udah saya bahas sama Sopiatul Keok. Ada videonya. Iya, anggaplah begitu. Ini. Gak apa-apa. Anggaplah begitu. Atau Pak Farhan sama saya. Kalau mau bahas bolak-balik itu sama gua tuh seneng banget kalau bahasnya bolak-balik di situ-situ aja. Nanti seharian semingguan jadi kalau sama gua. Tunggu ya. Bang Tristan, iya. Oke, Bang Tristan. Ya. Itu yang kan ya itu orang-orang, berarti dia menjelaskan dong. Bukannya itu. Iya, sebentar. Al-lazina. Bukannya itu tuh. Iya, paham aku. Maksudnya coba ke 156 Bro Kepas. 156. Sabar sebentar. Ini suara gua udah nggak mau share screen lagi dia. Aku masih penasaran mereka itu merujuk ke siapa gitu loh Bang Tristan. Ini udah jelas nih, mereka ini orang Israel yang zaman Musa itu. Iya. Karena dia 157-nya tuh Yat Tabi'u tuh zaman Nabi. Nabi kan Nabi Musa yang dibicarakan di sini. Nabi Muhammad. Kan itu kan berfirmannya kepada Rasul Nabi Musa. Umi yang namanya tertulis. Aduh, ini gimana sih? Kembali lagi 157 deh. Gincu nih bener-bener gincu nih bener-bener. Bolak-balik. Masa kalau argumen ngolokin. Ya, ini nih. Ya tabi'unar rasul dan nabiyal ummiyah. Jadi rasul nabi yang umi siapa? Yang umi. Emang Musa umi. Bentar ya. Bentar biar aku baca dulu. Dibolak-balik kayak pesulap murah, kalau kayak pesulap merah lama-lama. Coba 155-nya Bro Kepas. Sebentar. Tunggu ya. Dari HP nih soalnya, Bro. Oh, oke. Awas hati-hati. Artinya Bang Tristan, artinya yang 155, 156, 157 ini berkaitan nggak atau berdiri sendiri? Nih udah, aku share screen tuh. Kelihatan nggak ya? Kelihatan? Ya, kelihatan. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk bla 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 pada waktu bla bla bla. Musa berkata, ya jika engkau apakah engkau akan membinasakan kami? Ada kata kami di sini ya. Jadi bukan hanya Musa sendiri kan? Kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Oke. Iya Bang Tristan. Ini yang 155, 156. Sorry, crash tadi ini ku. Udah nggak apa-apa. 155, 156, aku udah nggak bisa share screen. Kohos aja yang share screen. Nggak bisa share screen aku. Ini share screen lu ada ini? Nggak ada, aku baru masuk kok. Ngegantung gitu. 155 Musa, 156 Musa. Kemudian orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang gitu, al-lazina itu masuknya ke orang-orang ya. Al-lazina tabauna yang mengikuti, orang-orang yang mengikuti di zaman Nabi.
Heeh. Ya ini nabi yang umi, nabi rasul yang umi, gitu. Rasul nabi yang umi, utusan ya ini nabi yang umi. Nabi yang umi siapa? Muhammad. Berarti timelinenya zaman Nabi Muhammad. Yang pada mereka itu saat Nabi Muhammad ada, itu mereka megang Taurat, Judaism, Injil, ya ini Nasrani. Bukan Kristen ya? Kan. Mau saya ini jelaskan lagi nggak secara kronologis filosofis? Boleh. Mana dalilnya Imran 48? Gini loh berarti Tristan. Jadi makanya mana dari 155, 156, 157 itu tokoh waktu yang dibicarakan itu Bani Israel di zaman Nabi Musa. Diceritakan untuk memberikan sebuah hikmah kebijakan ya, untuk memberi pengetahuan kepada zamannya Nabi Umi. Siapa? Nabi Muhammad SAW diceritakan kepada umat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi pahami konteks dari ayat itu adalah menceritakan untuk mencari menjadi hikmah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Pahami konteks, betul itu. Jadi gini. Ini yang saya nggak sebentar. Ini saya baru ngomong sama suara saya udah serak, bro, masuk angin, disaut-sautin lagi. Udahlah, terserah ngomong lagi dah. Bro Ginca, Nabi yang umi ini kan narasi ya, tapi kan audiensnya siapa? Itu loh yang kita tanyakan. Audiens yang dibicarakan ini siapa? Betul. Itu bukan mereka masalahnya. Nabi yang umi ya kita tahu, sepakat itu. Itu baginda Rasul pasti udah. Betul. Gak ada tokoh lain, pasti baginda Rasul. Betul. Jadi gini ya, allazina yattabauna, orang-orang yang mengikuti Rasul ya, orang-orang mukmin muslim, mau dia dari siapapun, karena nanti ada di 158-nya. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai semua manusia, ini Rasulullah ilaikum. Tuh, universal. Kenaknya di 158 ini. Lah, udah gini aja, ganti topik lah, kasihan ngerti bosan juga. Enggak, aku yang nanya aja kena bingung, Bro. jebakan Batman. Kenapa ganti topik? Kalian suka bolak-balik ini dibilang udah saya bahas sama Tristan dengan Sopiato udah selesai. Ayo, kalau kita mau bahas ini ayo. Aku tanya ini audiensnya siapa? Audiensnya siapa? Sopiato itu KO, dibolak-balik. Ya terserah, mau KO, mau Muhammad Ali KO, Mike Tyson. Audiensnya pasti kayak pas merujuk hudal lil mutakin. Paham ini. Lanjut. Orang-orang bertakwa. Angkat tema baru aja, angkat tema baru. Iya tuh, bosen tuh moderatornya tuh. Itu dari pagi itu. Kayak gini dari pagi terus ya? Iya. Aku baru masuk loh. Jangan aku dari pagi, aku baru masuk. Rion masuk, seru. Rion. Tim. Tadi pagi bukan bahas itu. Tadi pagi tim. Jangan ada yang kick Ade Rion ya. Bentuk tim aja. Minta tolong. Gak ada kores. Kalau ada kores semua terhitung aman. Gak ada tuh. Prade jaga ucapan. Oke. Yang penting ini ya, jangan jangan yang kayak kemarin lah ya. Cek. Gitu. Siapa yang kemarin tuh? Cek. Dia baru share screen-nya doang. Enggak, ini coba suaranya Gurunda gimana? Suara saya seksi nggak? Masih seksi sih, tapi agak-agak kresek. Ada apa ya? Kayak ada blubuk gitu loh, Guru. Itu kan di sini. Oh, blubuk. Akis saya kayak di air aja blubuk. Itu masalah jaringan itu. Gimana bentuk tim aja? Suaranya cuma pecah suaranya. Bang Kores. Mana tadi Ade Rion? Nggak ada Ade Rion. Saya moderator aja dia. Suara saya. Aduh. Rion, suara kamu terlalu dekat itu mic-nya. Jangan ditelen mic-nya. Ini charger siapa nih bunyi-bunyi nih? Ini siapa ya? Itu Rion. Oh, itu Rion ada. Enggak, bukan Rion. Rion lagi buka mic itu. Iya itu dah. Dia pas ngomong kruk. Coba ngomong Rion. Rion, suaranya terlalu deket mic-nya. Jangan ditelen. Coba ngomong dulu. Ya, malah tutup mic. Tristan, jangan siapa? Rion, jangan malu-malu Rion. Ceps. Nah, udah lumayan Bang Gurunda. Ya, udah lumayan bagus. Oke. Coba ngomong dulu Gurunda yang panjang-panjang. Udah gini aja Gurunda dialog. Kalau misalnya jaringan ini nanti di backup yang lain masuk. Lanjut. Boleh.
Boleh, saya moderatorin. Ayo, siapa yang lawan Gurunda? Aku sih Gurunda Zuma, ayo. request sebenarnya Topiknya apa? pingin sekali-sekali sama Ustadz Wafi sih kalau mau sih. Ada nggak ya? Nggak ada. Nanti aja malam. Nggak ada lagi di gereja. Nyari yang Nanti di yang ini. nggak ada Lagi sukanya. ngemualafin gereja ya. Enggak, yang logikanya Masih bagus liturgi. gitu. Oh, masih liturgi ya? Ayo atuk yuk. Bahas apa yang tadi? Ya ganti topik lah. Ganti Bebas. gini aja, Yang- apakah sejarah di Bible itu sesuai dengan sejarah umum? Wih, ini bergetar aku dengar judulnya nih. Iya. Ini Bible ini sebenarnya sejarah. Mana yang lebih pantas gini aja? Mana yang lebih pantas memiliki biblos? Islam atau Kristen? Yuk, guys. Nah, Injil kali Kores, Injil Gimana Kores, kalau Injil. kurang bergetar apa Injil. coba topik gua? Injil Kores. Siapa yang Siapa yang berhak memiliki biblos, Kristen atau Islam? Berani nggak? Kalau aku ngajuin judul boleh nggak? boleh. Apa? Apakah Nabi Muhammad sebelum jadi nabi pernah membunuh orang? Boleh. Nggak pernah. Boleh. Pernah nggak? Tapi bentar jadinya cuma 5 menit kelar. Iya, pernah nggak kira-kira? Nggak pernah. Nggak pernah. Waktu jadi nabi pernah? Pernah. Waktunya di Nabi. Oh, berarti nggak lebih baik ya? Kayaknya enggak deh. Enggak deh. Pernah ada. Oh iya, ya udah itu aja bagus sih topiknya. Mana yang menjadi pribadi lebih baik? Gini. Apakah Apakah Muhammad ketika menjadi nabi atau Yesus Paulus ketika menjadi apostolos? Itu mau nggak? Gini mungkin ya, karena topiknya tentang Nabi Muhammad dan Yesus. Siapa yang sikap kesatria mana antara Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya dengan Yesus dan murid-muridnya? Siapa yang bersikap Coba berkhianat di aku antara tanya, mereka? aku Ayo. tanya. Gini, Dari ya. murid-murid Yesus yang Mana bunuh yang orang lebih siapa? baik ya? Ketika Yang orang yang ada, membunuh murid. kemudian tobat, tapi di Matius 23:15 dikatakan ditobatkan Itu oleh mah bukan seorang tema Yahudi. itu. Gitu, ini gimana dong? Kemudian dia jadi penyesat gitu Itu loh. kamu berargumen. Kata Yesus Markus 9 ayat 42, jika ada seorang penyesat maka tangkaplah, masukkanlah dia ke dalam perahu, kalau Ini bahaya aku dengan ada batu masuk tenggelamkan, bukan kata tema. Bu Susi kan. Itu bukan tema itu Bang Tris. Ini ada Atau tema nggak gini bagus aja. nih. Mana Kritikalisme. mana Apa yang istilahnya? mana yang tokoh Ada junjungannya kitab suci. Omdo doang? Mau nggak? Satu-satu. Mau nggak? Temanya Kasih. Nabi mana yang sama Aduh, seperti suaranya Musa. suaranya Zuma ini apa? Oke. Nggak enak. Temanya itu nabi mana Nabi yang mana? sama seperti Musa? Mau nggak? Tuh, gimana? Nabi mana seperti Musa? Yang sama seperti Musa. Daud. Nabi mana Ulangan yang 18, sama 18. seperti Musa? Nah, Ini mau di Ulangan 18. Kristennya pakai siapa nih? Terserah, Kristen kan ada banyak nabinya, silahkan yang mana mau pakai. Mendengarkan atau apa kita yang bahas disampaikan aja. oleh Nabi sama seperti Musa itu Bukan. akan dibasmi. Aku usul dong, temanya agama mana yang teroris? Woi, itu ada ayat kejadiannya 1 ayat 28 tuh. Yang perlu didebatin aja lah, nggak usah didebatin lagi. Kuasailah Ini segala aja. makhluk ya. Jadi Makna disuruh tobat. menguasai. Makna tobat versi Islam dan Kristen. Coba. Bagus tuh. Bagus tuh, boleh Gincu. Ya. Tumben nih Ginting Cupu nih Loh, bisa. Kamu minta Gua juga, ini Gincu. banyak, Farhan. Dia kan udah 2 hari Yes. masuk MMCI, makanya rada-rada. Karena Jadi aku pinter ngerti ya. sini, aku sempurnain topik dari Ginting. Mana tobat yang kontradiksi? Apakah tobat di Islam atau tobat di Kristen? Boleh. Yang kontradiksi apa coba sih maksudnya? Nah, udah lu Nggak tinggal jelas balikin aja lah, gampang itu. Yuk, Itu makna. Ayo, bentuk tim. Saya akan moderator. aku sama Gurunda. Oke, Bang Slayer sama Lagi, Cak. Gurunda Zuma melawan Kristen. Dari Udahlah, aku Kristen agak- semuanya di sini. Suaraku masih putus-putus katanya. Serak-serak Aku nonton suaranya. dulu lah. Tadi aku udah Gurunda. 3 Ini jam nggak aku. dibatalin Aku udah kok. Kalau 3 jam. dibatalin, iya, Gurunda. Minum repot. OBH aja. dulu. Lempar sama Bro Kaipas. Malah memburuk jelek itu tadi. Itu kesek-kesek suaranya. Nggak apa-apa. Dan nanti gini, pakai timer nanti itu ada masih kebantu kok, nanti gampang. Gurunda Zuma kan bisa di backup kan kalau ini. Enggak apa-apa Gurunda. Kalau suaranya putus Suaraku masih bagus kok putus-putus. Gurunda. Enggak, masih bagus Gurunda. Lu bisa. Farhan, lu jangan memonopoli Gurunda. Lu nggak Iya. mau debat lu si Gurunda. lu Iya, masih ada paksa-paksa. Tristan juga tuh, Bro Kau Tristan. kau framing lagi. Yang astaga Gunda dari kalian ini nggak pernah hilang. lawan kita tuh yang Ada cukup aja. Goldian. Kurang apa Goldian coba? Gunda itu Bang maksum Tristan. loh. Dijauhkan Iya. dari Anjir maksum sampai.
Nih kalian nih biasa mulai sarkas. Masa kalian menyepelekan Guldian? Masa lawan kayak apa sih yang turun Gurunda? Anak buah kurang ajar nih. Izin ya teman-teman. Al, gimana monitor Al? Aman, sambil makan aku timerin. Oke, siap. Ya. Lanjut. Aku belum makan. Ali Aki Farhan dikondisikan. Ya. Oke, saya ambil alih untuk room MMCI akan ada dialog yang sangat spektakuler ya. Di hari Minggu ini setelah semuanya melakukan ibadah, yang satu ibadah di tempat yang benar, yang satu di tempat yang tersesat, kita akan mengadakan sebuah diskusi yang menarik antara tim Kristen dan tim Islam. Tim Islam akan digawangi oleh Gurunda Zuma dan Hafiz saya. Dipolitisasi lagi. Mulai lagi dah. Dan tim Muslim, tim Kristen akan digawangi oleh 3 orang, Rion, Kayafas, dan Ginju. Nanti akan ada tambahan juga dari Bang Goldian ya. Aki Goldian siap ya untuk masuk tim ya. Mereka bertiga soalnya. Bro Tristan, aku gantiin Bro Giga aja dulu. Lanjut aku. Oke, dengan topik mana tobat kontradiktif antara Gincu aja Gincu. Aku lagi ngomong dicuekin banget ya. Giliran gini dorong-dorongan. Dorongan. Bentar ya, bentar. Di pagar di guru. Aduh, keamanan tolong diamanin itu penonton nggak bener ini. Jadi dialog kita kali ini dengan malai lagi. Dialog kita topiknya adalah tentang taubat kontradiktif antara Islam dan Kristen. Timer di share timernya, Aki Al. Itu waktunya disampaikan gimana? Waktu untuk opening statement 7 menit. Terus dong, gue mau buat ini live-in dulu ntar. Emang kamu punya channel ya? Ada yang mau subscribe channel kamu? Waduh, gila, gue ngeliatin channel banyak ini, channel gue banyak. Oh gitu. Opening 7 menit ya, peraturannya para peserta narasumber yaitu 7 menit opening statement masing-masing peserta, dan yang sesi tanya jawab masing-masing juga 7 menit. Di dalam 7 menit itu bisa bertanya sekalian. Jadi biar praktis timernya, biar nggak repot gonta-ganti. Jadi 7 menit terus ya. Sampai sekitar 6 kali. Habis itu ada sesi battle 10 menit antara tim Kristen dan tim Islam. Jadi dengan timer catur, model chess timer ya. Oke, sudah pada siap semuanya? Live udah? Itu Aki, untuk pertanyaan di sesi tanya jawab dibatasi atau gimana? Untuk sesi tanya jawab pertanyaannya maksimal 3 karena pesertanya 3 lawan 3 ya. Jadi jangan lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 boleh gak dijawab oleh yang ditanyakan. Oh, siapa aja ini? Bang Slayer, Aki Slayer, Bang Goldian dan Gurunda Zuma. Dengan Rion, Kayafas, dan Farhan ngabur. Lanjut. Dia nunjukin orang dari tadi, dia nggak mau turun. Enggak, kalau aku turun repot semuanya. Apalagi ada Rion, repot semuanya ya. Jadi Ginting juga cadangan, Bang Goldian juga cadangan untuk membackup masing-masing, boleh masuk sewaktu-waktu. Oke, terima kasih. Tidak berpanjang waktu lagi, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di live chat maupun di live room, Zoom room, kita akan mulai diskusi kita kali ini dengan tim Kristen dan tim Islam. Untuk yang pertama, untuk melakukan opening statement dari tim tuan rumah dulu, tim Muslim, selama 7 menit tentang topik taubat antara Kristen dan Islam yang kontradiktif. Silakan untuk tim Muslim dipersilakan, waktu akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Halo Bang, Fadol Gurunda kami, aku mau asar dulu 7 menit untuk Gurunda semua. Fadol Gurunda semua. Saya mau jadi moderator Kristen bisa Bang, biar saya kontrol mereka, bisa nggak? Ngapain dikontrol? Ngapain lu kontrol apaan Bang? Itu aja moderatornya Bang. Kedengeran Gurunda. Lanjut. Dikontrol segala. Kedengaran Gurunda, bisa dimulai, silakan Gurunda. Kedengeran Gurunda, kedengeran. Baik. Waktu akan mulai berjalan ketika Gurunda mulai berbicara. Silakan. Oke. Nanti kalau misalnya suara saya putus-putus, digantikan aja dengan pemateri yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung kepada tema tentang bertaubat, berasal dari kata taubat ya. Nah, kalau di dalam Islam, taubat ini sendiri adalah
menyesali atau menyadari akan kesalahan atau perbuatan yang keliru atau perbuatan yang jahat. Lalu kemudian memiliki niatan untuk memperbaiki baik tingkah laku, lisan, perbuatan dan niatan. Nah, jadi tobat ini berarti kembali kepada jalan yang diatur oleh agama. Nah, bertaubat ini memiliki indikasi menyadari, menyesali, dan berniat kemudian hendak memperbaiki perbuatan yang salah. Jadi kalau dalam pengajaran agama Islam itu taubat dapat disimpulkan berarti kembali kepada jalan yang benar. Nah, secara istilah taubat ini artinya kembali kepada ajaran Allah dengan melepaskan segala ikatan yang merupakan sebuah penyimpangan yang pernah dilakukan. Kemudian memiliki tekad untuk melaksanakan atau mentaati apa yang menjadi kewajiban sebagai Suaranya hilang. Gurunda. Mohon waktu di pause dulu. Gurunda ngilang. Silakan untuk di backup Oke. Bang Goldian, silakan. Bentar. Pakai earphone dulu. 5 detik. Oke, masih di pause waktunya. Cek jelas nggak suara saya? Sangat jelas, Aki Goldian. Tafadhol. Oke, thank you Aki Farhan, jazakallah khairan ya. Nah, saya backup Gurunda karena ada gangguan teknis. Enak ini bahas tentang taubat. Tadi juga cukup gamblang dijelaskan oleh Gurunda Zuma tentang makna atau arti daripada kata taubat. Jadi gini, kalau di Islam, orang yang pertama kali melakukan dosa itu Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini yang menarik teman-teman. Dan orang yang pertama kali melakukan tobat serta tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Adam. Itu disebut tobatan nasuha. Doanya kita kenal Robbana atina fid dunya sama Robbana dolamna anfusana. Itu doa sabu jagat di dalam Al-Qur'an ada yang dimana itu merupakan bentuk tobat nasuha secara sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, menariknya gini, di kekristenan Adam sama Eve kalau dalam bahasa Inggris atau Hawa itu makan buah terlarang atau makan buah setan, makan buah yang diganggu setan. Lalu dia itu namanya berdosa dan dosanya itu mengalir sampai anak-anaknya. Lalu menurut perspektif atau keimanan kekristenan, Tuhan sendirilah yang harus mati menebus dosa umatnya. Ya, jadi Yesus itu harus turun sendiri, mati menebus dosa umatnya. Lalu dosanya semua itu hilang. Dan Paulus mengatakan di dalam, aku lupa ayatnya ya, Roma berapa, jikalau kau percaya dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan dia dibangkitkan di antara orang mati pada hari ketiga, maka kalian akan diselamatkan. Nah, jadi untuk rekan-rekan Kristen yang ada di sini tanpa terkecuali, bahkan Hitler pun sekalian yang membunuh jutaan umat Yahudi, kalau dalam mulutnya itu percaya Yesus Tuhan dan dibangkitkan di antara orang mati pada hari ketiga, maka mereka akan diselamatkan menurut konsep kekristenan. Tapi yang menjadi pertanyaan, di dalam konsep kekristenan itu ternyata masih ada tobat lagi. Nah, ini seolah menjadi hal yang kontradiksi. Katanya kalian udah diselamatkan, dosa kalian sudah ditebus, yang mana Tuhan kalian digantung oleh makhluknya di palang salib. Tetapi contoh, di dalam Matius 3 ayat 2, Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tetapi menurut Saul Tarsus yang kalian anggap sebagai bapak, kan Paulus mengaku bapak ya, itu berkata gini, gak usah tobat, dosa kalian udah ditebus. Matius 3 ayat 8, Yesus mengatakan, jadilah hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu Matius 4 ayat 17, sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ini menjadi kontradiksi tersendiri yang dimana diajarkan oleh Paulus yang merupakan bapak kalian, kan Paulus mengaku sebagai bapak ya, bahwa ya kalian itu gak ada gunanya, yang ada gunanya itu kalian percaya Yesus itu mati untuk kalian dan menebus dosa kalian. Gurunda Zuma monitor udah nyambung kah? Coba di bawah. Iya, gimana? Ya, lanjut Gurunda. Tadi saya backup karena putus sinyal. Antum, ya, jadi Al-Quran itu menerangkan kepada kami bahwa
seruan kepada umat Islam itu untuk bertobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi ada perintahnya. Kami harus selalu bertobat kepada siapa? Kepada pencipta langit dan bumi. Karena hanya dengan bertobat, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudian pengampunan. Allah memberikan pengampunan dikarenakan Paus. Tolong waktu di pause karena waktu Gurunda Zuma kayaknya sinyalnya gangguan lagi. Silakan Aki Slayer gantian untuk membackup atau Aki Goldian lagi. Tafadhol. Oke, kalau Aki Slayer masih sholat, saya lanjutkan. Jadi gini, teman-teman, Allah itu maha pengampun ya. Kita biasanya berdoa, ya Ghafur, minta ampun pada Tuhan. Oleh karena itu, Allah memberikan kita kesempatan untuk tobat semaksimal mungkin. Dan ketika tobat kita itu bisa dikatakan diterima, kita nggak boleh melakukan kejahatan-kejahatan atau hal-hal yang munkar yang kita lakukan, lalu kita berikhtiar dan berjanji mendeklarasikan diri untuk tobat, lalu setelah itu nggak kita lakukan. Itu niscaya tobatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya lagi-lagi yang menarik di Kristen itu ada kontradiksi yang ya sangat parah kan topik kita. Konsep tobat mana yang kontradiksi ya? Jelas, kekristenan, dosa kalian udah ditebus, nggak punya dosa, dijamin masuk surga, tapi Tuhan kalian yang digantung dan disalib, lalu mati, lalu dibangkitkan pada hari ketiga seperti Dewa Osiris, itu masih menyuruh tobat. Nah mungkin itu Gurunda silakan disambung kalau sudah masuk. Tafadhol. Silakan. Bentar, aku moderator izin untuk masalah teknis Gurunda Zuma. Gurunda bisa dengar nggak suaranya? Dan soalnya dari tadi suaranya juga kresek-kresek. Sepertinya masih gangguan. Ya kurang bersih memang. Kedengaran kurang bersih. Oke, mungkin kasih waktu 1 menit ya. Di sini kan 15.05 sampai 15.06. Mungkin aku udah sih cukup itu aja tobat kekristenan yang kontradiksi. Emang. Oke, waktu masih 40 detik mau dimanfaatkan oleh tim muslim. Atau mungkin kita ini dulu ya sambil menunggu robot. Suara robot Bang Farhan. Kita ini dulu kita sudahi untuk opening statement. Kenapa ya sinyalnya jadi kayak gini semua malah? Udah bagus. Ya udah. Oke, waktu di reset aja Aki untuk memberi ini karena udah 40 detik. Silakan untuk tim Kristen untuk melakukan opening statement. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, Pra, kau aja dulu, Pra. Aku pembukaan sedikit ya. Terima kasih. Kami sangat bersenang hati sekali diundang dan berdiskusi pada sore hari ini ya untuk membahas tentang tobat. Saya salut sih dari penjelasan teman-teman sebelah tadi itu tentang tobatnya. Wah, saya patut acungi jempol karena saking detailnya dia nggak bisa menjelaskan tobat dalam Islam itu gimana. Cuma bahasnya Kristen, Bible, Paulus dan yang lain-lain gitu. Itu nggak jauh beda. Kalian nyanyi lagunya Nine Ball tuh judulnya Tobat. Ya, kalian cuma bisa nyanyi tapi nggak tahu tobat yang seperti apa itu. Kalau di kekristenan itu sudah jelas. Saya ulangi lagi sudah jelas. Di dalam kitab Ibrani 5 ya. Saya pakai ayat ini aja. Nggak mau pakai ayat yang udah sering ya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia ini Yesus ya, Yesus Kristus. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Pokok keselamatan yang abadi ya, bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, pokok keselamatan itu apa? Dia menjadi dasar bahwa semua orang yang percaya akan dia, yang sudah dibaptis, itu harus taat. Taat itu bukan hanya percaya, tapi melainkan menyerahkan diri kita kepadanya.
Dan kita itu hidup menjadi seperti dia. Hidup menjadi seperti Kristus. Makanya tadi saya pernah bilang ke teman-teman, apakah Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi pernah membunuh orang? Tadi si Tristan sama si siapa? Kores bilang belum, nggak pernah. Tapi apakah waktu jadi nabi dan rasul dia pernah membunuh orang? Dia bilang pernah. Bahkan waktu satu kesempatan Ustadz Alif juga bilang beberapa yang dibunuh gitu, dia ngomong beberapa yang dibunuh oleh baginda Rasul. Nah, artinya kan pokok keselamatan ini berbeda antara taubatnya Kristen dengan Islam. Ya kalian boleh bilang lah Paulus itu sesat. Tapi Paulus itu membunuh sebelum menjadi rasul. Saat menjadi rasul apakah dia pernah membunuh? Pra-adek, saya tanya. Halo? Nggak pernah ya. Tapi Nggak sebelum pernah. jadi rasul pernah nggak? Pernah menganiaya. Nah iya, dia membunuh. Stefanus dia bunuh juga tuh. Tapi saat dia jadi rasul dia nggak pernah bunuh. Nggak pernah bunuh. 12 murid Yesus pernah bunuh orang nggak? Nggak pernah, paling dia bunuh ikan. Dia bunuh Nggak ikan. pernah, betul. Bunuh Dia ikan goreng doang. ikan, dia mancing, dia jala. Dia nggak pernah bunuh orang. Dia nggak berniat untuk seperti itu. Jadi pertobatan mana yang jelas itu? Itu hanya bisa dilihat dari Injil, kebenarannya. Tidak juga orang yang terus menjadi Kristen terus bebas mau ngapa-ngapain aja, mau melakukan perbuatan cabul, mau pakai narkoba, mau korupsi, mau menghina Muslim, tetap aja itu berdosa, bro. Itu nggak dibenarkan dalam kekristenan. Jadi tobat itu harus menjadi seperti Kristus. Dia itu taat. Nah, ayat yang tadi itu, ayat ke-9, itu kita mundur satu langkah. Dan sekalipun ia adalah anak, maksudnya ia adalah firman, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, itulah yang kami contoh. Makanya kami berbuat baik, kami mengasihi Muslim, mengasihi yang lain, itu karena kami berbuat baik karena kami sudah diselamatkan, bukan karena kami untuk minta selamat. Itu perbedaannya. Jadi tobat kami, itulah yang saya jelaskan, mungkin dibantu sama saudara saya Aderion. Terima kasih. Ya, tentang pertobatan itu juga pertama kali di dalam perjanjian baru itu oleh Yohanes Pembaptis, ya kan, di Matius berapa itu aku lupa, yang mengajak untuk bertobat, dan juga disuruhkan kembali juga oleh Yesus, bertobatlah sebab kerajaan surga telah dekat. Juga itu kembali diingatkan sama oleh Rasul kami, Rasul Paulus, di mungkin kalau nggak di Filipi itu kerjakanlah keselamatan. Nah ini seperti yang disebut saudaraku tadi menyebutkan, kita yang sudah selamat ini itu juga harus mengerjakan keselamatan ini agar menjaga kekudusan. Bukan berarti lantas kita sudah mendapat keselamatan itu kita bisa berbuat seenaknya. Itu ada di Roma 6 ayat 1 sampai sekian dan seterusnya. Itu dijelaskan, bahkan diingatkan kembali oleh Paulus. Di mana sih coba ya kalau kita baca ya, Roma 6 sebentar. Roma 6. Boleh dimatiin saya enggak? Aku mau cuman nyari ini aja. Ayatnya aja, enggak untuk gue pertunjukkan. Roma 6 ayat 1. Ini diingatkan kembali, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahu kamu dan seterusnya gitu. Jadi kita yang sudah diselamatkan itu dikasih benih ilahi itu yang berada di dalam kita, yang tentunya benih ilahi yang sesuatu yang datang dari Allah, tentu tidak akan cenderung tidak akan melakukan dosa. Itu ada tuh di 1 Yohanes berapa aku lupa ya. Ini karena aku nggak mempersiapkan materi nih. Lerion, nanti aku nambah dikit ya. Boleh tambahin, silakan. Jadi gini, intinya di kekristenan itu, keselamatan itu, benih yang ada di dalam kita itu tetap kita harus olah. Kita harus kerjakan itu ada juga di Filipi sekian. Saya silakan Ginca. Ya, oke, good. Jadi gini ya, tadi bagus tadi Goldian itu dia membawa Adam ya, bagus. Jadi gini, kalau yang kulihat ini kita main logika sederhana aja ya. Kalau sama aku simpel-simpel aja. Kalau aku bilang tobat di kalian itu adalah tobat suam-suam kuku sebenarnya. Ya, jadi ilustrasi Adam itulah yang kalian alami saat ini, kawan-kawan. Kalian sadar kalian ya. Jadi teman-teman yang dengar ini, perhatiin ya. Ini suara Roh Kudus yang bicara ya, perhatiin. Pada saat Adam bertobat diampuni, dia tetap dapat konsekuensi. Artinya pertobatan itu nggak ada jaminan. Jadi aku gambar begini ya. Pada saat Adam berdosa, dia bertobat,
Tapi tetap ada konsekuensi, dia turun ke bumi itu. Kalau di kalian konsepnya berbeda, ya agak ngeri-ngeri sedap. Kalian membunuh nih, kalian tobat. Kan nggak jelala dosa kalian dihapus semua, enggak. Karena kalian masih ada nanti pengadilan, timbangan amal baik dan buruk. Jadi percuma kalian tobat itu, kawan. Ya, jadi makna tobat kalian sebenarnya apa sih? Menghapuskan dosa yang sebelumnya, atau dosa pada saat kamu melakukan yang jahat itu saja? Nah, ini coba terangkan kalian ya, mana tobat kalian itu sebenarnya apa? Jangan nanti suam-suam kuku. Silakan. Udah kita selesai aja mungkin. Udah cukup. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis. Ya. Oke, para Iwan Villa semuanya, baik di live chat maupun di live Zoom, sudah kita saksikan dua tim sudah melakukan opening statement. Pada sesi kedua, yaitu sesi mengcounter opening statement yang dilakukan oleh masing-masing tim, dan di dalam 7 menit itu bisa sekalian mempertanyakan kepada mereka tentang opening statement yang dilakukan oleh tim lawannya. Silakan untuk yang pertama dari tim Muslim untuk menanggapi opening statement dan bertanya kepada tim Kristen. Waktu akan mulai berjalan ketika salah satu dari Bang tim Muslim Farhan, izin mulai Kores Kristus sudah nyambung belum? Udah dong. Oke. Izin 2 menit boleh nggak sebentar? Aduh kok live gue mati loh. Boleh nggak sebentar? Silakan record lagi bang. Boleh. Semenit Boleh nggak ya? sebentar aja? Ya. Gue nggak ngerti nih kenapa mati nih. Dari kemarin begini. Pakai OBS kan? Iya nih pakai OBS. Gue pakai apa? Cuci. Silakan Gurunda, cek Gurunda gimana suaranya? Cek audio dulu Gurunda. Gue live dulu ntar tau bro. Ya aman. Ini juga masih ada gangguan teknis. Ini kita relax dulu. Pakai Core 2 Duo jangan-jangan ini. Laptopnya kentang. Tapi pas presentasi ada. Bisa dimulai nggak? Nah, ini bagus. Cakep. Mantap juga. Udah minum kopi belum? Saya mulai Rian. Terus bang. Gurunda coba cek mic Gurunda. Udah jelas belum? Cek. Oi. Ini mantap jelas ini. Banget. Kelupuk kerutuknya hilang, tapi Ya hilang tadi menggelegar. Kurang. jelek soalnya. Suaramu ada ehonya, Prade. Oke. Loh kok ada eho? Ya, lu buka YouTube sih, YouTube tutup aja bagus. udah. Udah bagus. Nih Gurunda udah turun gunung nih demi komentaran lu. Gemetar gue Bisa dimulai nggak nih? Belum, kita masih nunggu Aderion dulu sebentar. Bentar ya bang. Laptopnya kentang soalnya dia masih nunggu. Aduh. Itu diatur di ininya, di pengaturan OBS-nya, Bro. Gini loh, Aderion kan lu biasa record dulu baru nanti potong-potong. Direkord dulu aja kamu, nggak usah live. Record nggak boleh, emang boleh bisa. Bisa. Silakan record. Pakai OBS bisa direkord. Lu OBS buka, lu lihat di atasnya kan ada start streaming, bawahnya itu start recording, Bre. Aha, terus nanti recordingnya kemana? Pencet aja start recordingnya. Masuk ke file. Masuk ke file video. Ini share screen ya, gede. Udah. Bentar. Bisa Gue udah kecil, nanggung bisa nih, gede, udah. Bentar lagi ini. Bentar nih, cepet nih kok. Mantap nih. Atau ini karena di atas tanggal 20 wifi-nya belum dibayar, Adik? Enggak, laptopnya dual core itu prosesornya. Oh, enggak. Kenapa kok? Lu kalau belum dibayar gitu minta Sofiatul lah, Bre. Donatur dia tuh. Serius banget, gua bercanda serius banget tadi Rion ya. Tadi bercanda juga, Bro. Memang bener gara-gara ini. Tolong yang live kan bercanda centang juga, hijau oke. ya, centang hijau yang live kan. Makasih. Oke, terima kasih Akhi Tristan. Lanjut. Silakan udah lanjut. Oke, terima kasih Aderion sudah mulai live lagi. Sesi untuk yang kedua yaitu sesi menanggapi opening statement dan sekaligus bertanya dalam waktu 7 menit. Farhan, ini mumpung live bentar aja. Aku cuma ingatkan ke teman-teman penonton, kalian simak ini baik-baik ya. Terima kasih Farhan. Udah, Kinting, jangan framing. Kau ini Bapak HRD yang terhormat. Oke, terima kasih. Tadi ada iklan dari saudara Ginting untuk mendengarkan baik-baik. Saya yakin penonton Muslim selalu baik-baik. Silakan dari tim Muslim untuk menanggapi opening statement dalam 7 menit dan sekaligus mempertanyakan apa yang perlu ditanyakan kepada narasumber Kristen. Tafadhol, waktu akan mulai berjalan ketika
Gurunda, Silakan. Gurunda, Sinyal dia itu. lo dulu aja Kores Kristus. Tafadol. Oke deh kalau begitu. Ya, tadi Gurunda sudah dengan baik ya menjelaskan bagaimana taubat dalam Islam. Lalu kemudian apa hubungannya dengan keselamatan kami, walaupun sebenarnya keselamatan itu topik yang berbeda. Jadi sebenarnya jelas gitu. Cuma kekristenan tidak bisa menerima konsep ini. Kenapa? Karena kekristenan konsepnya keselamatan. Nggak ada tobat. Nggak ada tobat sama sekali. Nggak perlu tobat kalian itu. Kalian ini sebenarnya sudah ditebus. Jadi dosa-dosa manusia itu dalam kekristenan itu sudah mati dengan bersamaan matinya Yesus yang manusia. Itu udah mati barengan. Sehingga kalian ini sebenarnya kebal dosa. Jadi orang-orang misalnya contoh ada kekristenan yang dipenjara karena korupsi atau pembunuhan atau pencabulan. Itu sebenarnya bukan dosa. Nggak tahu itu apa. Itu cuma salah dalam bernegara. Tapi itu bukan dosa. Karena dosa sudah mati berbarengan dengan kemanusiaannya Yesus. Makanya kalian bingung, apa itu tobat? Hah? Kok ada tobat ya? Ah, karena Islam ada tobatnya, kita ambil juga deh tobat, kita masukin ke LAI. Kita cocok-cocokin aja. Nah itu sebenarnya salah. Jadi sebenarnya ini topik yang bunuh diri. Karena kalau kalian ingin mengerti, taubat itu, aku akan sempurnakan lagi apa yang dijelaskan oleh Gurunda. Taubat itu adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dosa itu masih berlaku bagi manusia, itu masih berlaku. Buktinya apa? Buktinya masih banyak orang yang dipenjara. Loh kok misalnya yang dipenjara itu bukti dosa? Iya, karena yang salah di mata manusia, apalagi salah itu di mata Tuhan. Itulah dosa. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen membuktikan kekristenan itu kebal dosa, ya harusnya ngelihat ada nggak orang Kristen yang nggak dipenjara kan gitu. Nah kalau misalnya masih ada di penjara, sia-sia sudah penyaliban Yesus. Maka ujung-ujungnya apa? Ada lagi taubat. Loh kok begitu? Iya, karena penyaliban Yesus yang menebus dosa manusia ini berbentrokan, berkontradiksi dengan sistem taubat dalam Islam. Apalagi dalam Yahudi gitu. Jadi seharusnya nggak dibawa-bawa. Lalu apalagi ya, dalam Islam juga udah paling jelas banget lah, Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Katakanlah wahai hamba-hambaku, di sini Allah berfirman, yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari kasih Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Bagaimana caranya? Ya kita meminta pengampunan dari Allah. Apa itu meminta pengampunan dari Allah? Ya bertaubat namanya. Gitu. Jadi kita bertaubat, diampuni, dan kita kembali dari dosa-dosa kita. Jangan melakukan lagi. Karena sekalinya kita melakukan lagi, ya dosa-dosa yang kemarin ditimpakan lagi nantinya. Kan gitu. Konsep ini terlalu ruwet gitu untuk kekristenan. Nggak bisa. Makanya kekristenan ngambil yang simpel aja. Apalagi kekristenan di Indonesia terutama banyak yang berangkat dari Calvinis. Calvinis itu tidak mempercayai adanya pertobatan, karena manusia sejatinya, orang-orang Kristen sejatinya sudah dipilih dari sebelum masa penciptaan. Jadi orang-orang sudah dipilih mana yang Kristen, mana yang tidak Kristen. Calvinis berprinsip seperti itu. Berangkatnya dari mana? Dari Roma 10 nomor 9, bahwa yang percaya melalui mulut mengucap bahwa percaya Yesus adalah juru selamat dan Tuhan, maka dia diselamatkan. Kan gitu. Sehingga ujung-ujungnya apa? Kontradiksi antara keselamatan penyaliban dengan apa yang ada di dalam definisi dari taubat itu sendiri. Apalagi ya? Guruna masih udah masuk lagi belum? Belum. Aku nambahin boleh nggak? Kalau belum silakan. Lanjut aja lanjut. Iya, lanjut. Gurunda, udah kah? Kalau iya, lanjut. Aku pasca. Ya, jadi umat Islam itu sederhana sekali, umat Islam itu ya. Allah menggariskan seruannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kul, katakan kepada umat Islam, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, ya maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian. Dzunubakum wallahu ghafurur rahim, atas segala kesalahan, atas segala kehilafan, Allah akan mengampuni. Dan dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau pencipta langit dan bumi ini sudah mencintai kita, maka ya itu udah pasti keselamatan.
Sama seperti ketika di negara kita ini dicintai oleh RI 01, maka apapun akan kita lakuni dan apapun akan kita merasa nyaman gitulah. Nah, Rasulullah mengatakan kalau engkau mencintai Allah, kata Allah, ya, wattabi'uni, maka ikutilah kami. Maka orang Islam itu udah pasti mengikuti Rasul dalam aspek syariat dan akidah. Maka umat Islam itu jaminannya sudah jelas, diampuni, dicintai oleh pencipta langit dan bumi, dosa-dosanya segera dihapuskan oleh Allah. Apa jaminannya kemudian? Jannah, surga. Itu loh, ya. Saya kira demikian. Sementara, silakan. Ya, aku mau share nambahin. screen. Oh iya, boleh. Lanjut. Jangan lupa ada pertanyaan nanti ya. Makasih, Gurunda Ya, Bang Slayer. saya nanti pertanyaan satu. Mungkin Silakan. itu udah cukup ya penjelasan dari Islam. Secara etimologi itu kata taubat itu merupakan bentuk masdar yang artinya kembali. Nah, dalam Kristen menariknya gini, aku afirmasi apa yang dikatakan Kores Hamasiah atau Kores Kristus. Jadi di kekristenan sebenarnya nggak ada konsep taubat, yang ada konsep keselamatan. Karena apa? Ini catat baik-baik. Karena inti ajaran kekristenan itu Tuhan pribadi pertama, bunuh Tuhan pribadi kedua untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Tuhan Bapa itu mengaruniakan anaknya, itu ada di dalam Yohanes 3 ayat 16, akan besar kasih Allah akan dunia ini bla bla bla, melalui firman-Nya ya. Ini kepercayaan kekristenan. Yohanes 1 ayat 14, untuk dibunuh atau disembelih untuk dosa kalian. Itu dalilnya ada di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, dan digantung di palang salib oleh para makhluknya. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 39 dijelaskan hingga Tuhan itu mati, Tuhan pribadi kedua. 1 Korintus 11 ayat 26. Lalu Tuhan kedua itu menurut Paulus terkutuk di palang salib. Itu ada di dalam Galatia ayat 13. Dan kejadian itu, skema penyaliban itu ternyata merupakan bentuk tipuan orang-orang jahat. Itu teman-teman bisa cek di dalam Matius pasal 26 nomor 4. Dan dibantu oleh iblis. Ini bentuk skema penebusan dosanya dibantu oleh iblis. Teman-teman bisa cek dalam Lukas 22 ayat 3 sampai 6 ya. Untuk menyelamatkan kekristenan dari 1 Korintus 15 ayat 3. Itu sih. Pertanyaan saya boleh nggak? Oke, terima kasih. Saya Pertanyaan boleh nggak? Diberi waktu 1 menit untuk bertanya. Silakan Guru dari Semua. Oke. Suara saya kedengaran kan? Jelas. Cek. Oke. Di dalam kitabnya Yesus yang Yesus bacakan di dalam sinagoge, Yesus membacakan di hari Sabat ya, tentu adalah Alkitab Perjanjian Lama, bukan Perjanjian Baru. Jadi Yesus mengatakan data ini di depan jemaat-jemaat Bani Israel. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Waktu di pause. Sayang sekali Gurunda ini lagi sinyalnya gangguan lagi. Oke, aku aja yang bertanya, nunggu Gurunda nyambung. Oke, silakan. Nah, jadi maksimal 3 pertanyaan ya, silakan. Jadi kekristenan, tolong cek di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Di situ dikatakan, ini masih relevan ya dengan tobat atau keselamatan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, itu pertanyaannya, gimana orang mati itu hidup? Dan jikalau perkataan Yesus itu benar, kalau yang percaya dia itu walaupun dia mati akan hidup, itu buktinya mana? Dan ketika dia percaya Yesus, dia nggak akan mati itu mana? Buktinya banyak kekristenan mati, yang akrobat minum racun lah, ya nyoba-nyoba bunuh diri lah atas nama Yesus lah, itu gimana? Silakan Kores Kristus dilanjut. Udah itu aja, ini kan cuma bertanya toh. 3 pertanyaan nggak apa-apa. Ada pertanyaan nggak Kores? Enggak, itu aja dulu. Oke, sudah cukup. 1 pertanyaan saja yang dilemparkan oleh tim Muslim. Oke, waktu di reset untuk timer Akhi Als. Oke, sesi kedua bagian pertama sudah dimulai oleh tim Muslim melakukan counter atau antitesis dari opening statement dari tim Kristen. Silakan untuk sesi kedua babak pertama untuk tim Kristen melakukan
counter dari opening statement dan menjawab pertanyaan, hanya satu pertanyaan dari Aki Kuldian tadi. Silakan, waktu mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Pra duluan atau Ginca. Tadi aku cuma dengar satu pertanyaan loh. Si Zuma tadi keputus, bro. Benar, cuma satu pertanyaannya, Pra. Iya, cuma satu pertanyaan, nggak apa-apa. Silakan. Oke, aku jawab dulu ya tentang pertanyaan Goldian tadi. Ini langsung jawab apa bertanya balik? Bisa boleh tanya balik kali ya? Oke. Boleh. Silakan. Aku boleh share screen dong, sebentar. 2 detik lah. Oke, silakan. Waktu di pause dulu. Waktu dijalankan ketika mulai bernarasi. Belum bisa share screen, bro. Udah bisa itu. Udah, silakan. Masih belum bisa. You cannot start screen. Ada yang share screen. Aku belum dengar ya mereka ngomong apa aja. Nanti aku tampung dulu Ikhwah ya, baru aku gas. Di cut dulu dong. Di close dulu dong. Lagi waduh, dialog kebuka sama nih kartunya. Close dulu timernya. Oke, terima kasih, bro. Silakan, Bang Khayat. Forest Kristus Ya. has entered the building. Pertanyaan si siapa? Goldian tadi menarik ya. 2 kali dia menarik ya. Tadi yang pertama menarik Ginca, yang sekarang menarik saya. Jadi di mana gini? Ini kita tahu Yesus itu saat dia dikuburkan, kita tahu bahwa yang mati adalah kemanusiaannya. Tapi yang firman itu disebutkan dan kita peringati itu dengan sembahyang malam ya. Kami dari Gereja Timur melestarikan ini doa doa sembahyang malam, atau juga di Muslim ini ditiru jam dan kegiatannya itu disebut dengan sholat Isya. Nah, saya nggak nanya Isya itu artinya apa karena kalian pasti kebingungan. Nah, jadi orang-orang yang di dalam Kristus itu apabila dia mati itu kita tidak mengingat dia sebagai kematian, melainkan dia adalah tertidur. Dia adalah tertidur. Inilah dasar, makanya saya sebagai dari Kristen Timur bisa menjelaskan kenapa orang Islam itu juga sholat Isya. Itu karena dasarnya apa? Karena mengikut kami. Karena apa? Karena Kristus itu tidur. Demikian juga orang-orang yang dalam Kristus itu tidak mati, meskipun misalnya nih ada orang Kristen mati sakit ini, tetap kami menyebutnya adalah dia tertidur sebetulnya. Gitu. Makanya juga di sini dijelaskan bahwa orang kalau mau dia sholat yang tengah malam ya, sholat tengah malam. Kalau di Muslim mungkin namanya tahajud ya. Di Kristenan tuh harus tidur dulu, nggak bisa dia begadang terus dia tidur, dia tiba-tiba sholat gitu, nggak bisa. Inilah dasar. Nah, di sini juga kalian lihat ya, ini ada 4, ini yang ku garis bawah merah. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, ya Tuhan ampunilah dosa-dosa kami. Setiap ini dasar kami untuk sujud atau bungkuk. Nah, saya dengan data ini, sebelum saya tunjukkan semuanya, saya mengerti bahwa di dalam sholat kalian, rokaatnya pasti kalau nggak 3, 4, rokaat sholat Isya. Pasti seperti itu. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa dia disebut sholat Isya. Karena itu mengingat bahwa Yesus itu tertidur di dalam kubur, bukannya mati. Demikian pula orang-orang yang percaya dengan dia. Itu. Terima kasih. Dilanjutkan. Ya, Ginca, silakan. Ya, aku tambahin sedikit ya. Jadi gini, terus terang aku masih belum dapat sih konsep tobat kalian itu seperti apa ya. Jadi gini, aku kasih ilustrasi ya. Misalnya si Kores ini pakai narkoba nih hari ini. Ya, dia pakai narkoba. Ini contoh aja ya Kores ya. Kalaupun misalnya mirip, aku minta maaf ya. Jadi gini, Kores pakai narkoba nih hari ini. Terus dia tobat ini. Dosa-dosa pada saat dia tobat, dosa-dosa yang dihapuskan itu tadi yang kalian bilang diampuni yang mana ini? Aku pingin lebih detail ya sama kalian ya. Coba jelaskan lebih detail. Ini kan penonton kalian banyak sekarang ini. Kores anggaplah Kores usianya 35 walaupun mukanya umur 60, nggak apa-apa ya, misalkan begitu. Kores di usia 30 ini tobat kok Kores. Kok habis pakai narkoba nih. Dosa-dosamu dari usiamu 1 sampai 29 itu, apakah itu ikut dihapuskan juga atau tidak? Ini konsepnya harus jelas dari kalian dulu. Makanya aku bilang, tobat di kalian ini suam-suam kuku. Maju kena, mundur kena. Ya, anggaplah kau bilang nanti jawabanmu, iya hapus semua.
Berarti kau mulai dari nol dong, kan begitu. Sama dengan orang yang mualaf dong, kan begitu. Ya, tapi kalian lupa, kalau misalnya dinolkan, artinya argo hitungan amal baik, amal buruk kalian dimulai lagi start dari situ. Anggaplah begitu. Ya, tapi perhatiin kalian, ya, pada saat kalian mati kores, pada saat kau mati kores, ya, apakah dosa-dosamu yang sebelumnya, ya, kau menyesatkan orang, kan itu kalian bilang menjalar terus ini, mengalir terus, kan itu begitu. Ya, apakah ini berhenti juga atau bagaimana? Makanya nggak jelas nih, karena kalian nggak yakin ini, kalian nanti bakal masuk surga apa nggak? Karena ada timbangan. Jadi konsep timbangan ini seperti apa sebenarnya? Masih belum jelas sebenarnya kalian ini. Kalian bilang, wah, kami udah pasti selamat. Tunggu dulu kawan. Karena konsep taubat kalian aja belum jelas kok. Ya, coba nanti diterangkan detail deh. Aku kasih ilustrasi ini, kasih detail ilustrasinya gitu jawabannya. Biar nanti teman-teman kalian, ya, yang di LC pada paham nih teman-teman. Apa sebenarnya konsepnya? Jangan-jangan mereka juga nggak tahu ini loh. Ya, jangan sampai nanti mereka di awang-awang kawan. Maju kena, mundur kena, nggak tahu kemana. Bingung orang itu. Mumpung kalian di sini, ada gurunda kalian, coba jelaskan dengan detail. Konsep tobat itu apa sih? Pada saat kau tobat, terhapus dosamu yang sebelumnya semuanya, atau dosa pada saat tadi ilustrasi si Kores pakai narkoba itu aja yang dihapus. Ini perlu kalian jelaskan coba dengan detail. Makasih teman-teman. Lanjut Ya, aku mau mempertajam tentang tadi ada statement kalau misalnya kalau nggak salah dari Bang Zuma ya mengatakan bahwa dengan bertobat itu ada jaminan keselamatan. Nah, kalau saya lihat gini, ini disclaimer dulu ya, bukan dalam maksud menghina ya. Tapi yang saya lihat sejauh dari apa yang saya lihat, keselamatan di dalam Islam itu yang saya tahu itu tentang bagaimana keluar dari neraka, bukan masuk surga. Itu karena adalah kepastian di dalam Islam itu adalah semua orang itu pasti masuk ke dalam neraka itu. Betul. Bagaimana bisa dibilang kalian itu dengan bertobat itu kalian mendapat keselamatan. Sementara di dalam kekristenan itu dengan menyatunya kita bersama si juru selamat ini, kita yang berdosa ini ikut kebangkitan dia. Bukan karena kita yang justru kita selamat, justru karena dia yang menyelamatkan kita ini. Makanya tubuh kita nanti dia akan ubah sama seperti tubuh Kristus. Itu kalau di dalam kekristenan, konsep keselamatan itu juga ngomongin mengembalikan ke dalam kodrat ilahi yang sudah hilang. Yang sebelumnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu yang diperbaikin Pak kalau di dalam kekristenan. Bukan tentang masuk surga atau masuk neraka sebenarnya. Nah itu kira-kira mungkin bisa dipertegas atau diperjelas. Kenapa kalian itu konsepnya sejauh yang saya lihat ya, kok tentang keluar atau tetap di neraka gitu loh. Kalau keluar berarti kalian selamat, kalau enggak ya enggak selamat ya. Kira-kira begitu. Silakan. Oke, terima kasih. Waktu 7 menit sudah habis dari tim Kristen untuk sisi kedua babak pertama. Silakan sekarang 3 menit waktu Anda bertanya, maksimal 3 kepada tim Muslim ya. Pertanyaannya diusahakan mudah dipahami secara konteks oleh tim lawan Anda. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Siapa nih? Aku. Siapa sih ceritanya? Muslim apa Kristen? Tahu. Farhan. Lo bertanya. Sudah, aku tanya pertama ya. Nanti kalian ya. Iya ya, Bro. Silakan, Bro. Tadi kita bukannya udah bertanya tadi itu, bukan ya? Beda lagi. Tadi kayaknya counter sekalian mempertebal. Oke. Iya, kalian keterbelakangan kalian. Ini harusnya bertanya tuh di sini. Sabar. Lanjut. Jangan framing dulu. Gue pengen nanya ya, kalau seandainya baginda Rasul itu mengajarkan tobat, ya, benar-benar tobat yang seperti yang kalian bilang tadi, meskipun kalian nggak jelasin apa-apa. Silakan. Kenapa? Silakan. Aduh, kok dipotong? Seandainya benar-benar tobat seperti yang kalian bilang tadi, terus kenapa para sahabat itu saling bunuh-bunuhan? Coba jelaskan itu. Semuanya mati, sampai cucunya baginda juga mati. Terima kasih. Itu aja dari Kayafas. Ya, aku dikit Lerion ya. Jadi pertanyaanku yang tadi. Iya, pertanyaanku yang tadi, aku minta coba ya dari kalian kasih detail dulu ya.
yang tadi kutanya konsep tobat itu gimana sebenarnya ya, setelah penghapusan dosa segala macam. Terus yang kedua, pertanyaanku simpel aja. Baginda Nabi minta maaf sebelumnya. Sebelum dia meninggal dia bertobat nggak? Kenapa sampai sekarang tetap klaim bersalawat ke dia? Nah, ini kan pertanyaan juga nih. Makasih. Silakan Larian. Ya itu aja tadi yang aku mau mempertegas yang seperti pertanyaanku tadi semula. Kenapa kalian itu yang saya lihat keselamatan itu seperti tentang keluar atau enggak ke dalam dari neraka itu loh. Sesuai di Maryam 19 ayat 71 dan 72 gitu. Itu saya mau kalian tanggapin itu ayat itu. Kira-kira itu aja sih kalau cuma hanya bertanya. Aku tambahin ya mumpung masih ada waktu ya. Ya. Ya aku mau mempertebal yang tadi pertanyaan kurang lebih udah itu ya. Aku mempertebal tadi statement Goldian yang dimana Tuhannya Kristen itu membunuh, sang Bapa itu membunuh. Tidak bro, karena begini, di dalam konsep kekristenan, Yesus itu meskipun dia mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Dan saat kematiannya pun, dia juga bukannya tidak ngapa-ngapain, melainkan dia masuk ke dalam dunia orang mati. Itu yang tertulis dalam kitab ada di Mazmur 61 dan di kitab kitab apa ya, Galatia ya. Bahwa tatkala ia turun, tatkala ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Itulah orang-orang yang ada di dalam dunia orang mati di perjanjian lama gitu. Jadi dia mati itu juga bukan hanya sebagai kurban penebus, tapi dia juga membawa tawanan-tawanan orang yang di dalam perjanjian lama itu untuk naik. Iya. Terus itulah, jadi tidak ada konsep seperti gitu. Beda dengan konsep kalian ya, di mana Isa itu diserupakan sama orang yang anonimus ya, terus dia mati, terus sampai detik ini kita tidak pernah membahas nasibnya bagaimana sekarang, dia masuk surga atau masuk neraka atau bagaimana. Nah itu, jadi kalau demikian, saya bisa menduga-duga bahwa sembahan kalian bisa dikenakan pasal 340 KUHP karena pembunuhan berencana. Ya, terima kasih. Hukuman mati loh itu. Seumur hidup paling ringan. Iya. Tes. Oke, sudah selesai tiga pertanyaan dari tim Kristen. Silakan. Yang dua gua nggak ini. Coba apa aja tadi? Yang Aderion sama Kayapas tadi apa? Kayapas tuh iya. Saya interupsi masalah Tuhan dibawa ke KUHP ya. Ini Tuhan kalian. Tuhannya kenapa kok kena KUHP? Mereka juga membunuh ya, Onan, 50.000 orang Israel tuh kena pasal berapa? Jangan gitu ya. Terima kasih, lanjut. Iya, gimana ini? Kalau bisa jangan bersifat membangun narasi yang ini. Ini aja dijawab dua pertanyaan saja. Saya pikir yang satu tidak mencerminkan pertanyaan di debat lintas agama menurut saya ya. Jadi jangan dibawa seperti itulah ya. Kalau ada yang Aderion apa untuk tadi? Tim Kristen untuk lebih berbagi. Kalau keselamatan itu sepertinya yang saya lihat kalian itu tentang keluar dari neraka atau 71 Aderion. Tetap di dalam neraka. Oh, itu ya. Yang masuk itu, yang masuk neraka itu kepastian gitu. Wajib. Pertanyaanku tadi udah nangkep ya, teman-teman? Udah. Oke, makasih. Sahabat Nabi yang menunggu. Aki Slayer bisa handle bentar nggak? Siap, aman, gas. Lanjut. Oke, terima kasih. 3 pertanyaan sudah meluncur dari tim Kristen. Silakan tim Muslim untuk melakukan jawaban 7 menit waktu Anda. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Iya, thank you. Ini pertanyaannya Gurunda belum ada juga ya. Ini mengenai konsep pertamanya aku yang jawab yang Ginting dulu. Bisa kita lihat di sini Ginting. Aku akan share screen dulu. Abre. Nah, di sini ya. Di sini keselamatan dalam Islam itu bukan keselamatan, taubat itu dalam Islam itu tumpah-tumpah dalilnya. Ini akan gue bawakan pertama di surat At-Tahrim ayat 8. Di sini dikatakan apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat semurni-murninya. Maksudnya apa tobat yang semurni-murninya? Tobat yang dimana kembali kepada perintah-perintah Allah dan tidak mengulanginya lagi. Ini tobat yang semurni-murninya, gini doang, simple. Terus nanti dikatakan juga di surah apa ini? Surah Az-Zumar ayat 53.
Kenapa disuruh kembali kepada Allah? Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi misalnya kalau misalnya kita ketika taubat kita seperti mualaf lagi, ya itulah kami. Inilah privilege dalam Islam. Selama taubat yang dilakukan adalah taubat yang semurni-murninya. Ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini bisa kita lihat di dalam Ibnu Katsir dari sebentar. Dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu membaca firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Lalu Umar mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dosa kemudian tidak mengulanginya lagi. Terus ditambahkan lagi, diperkuat lagi dari Umar yang mengatakan bahwa tobat nasuha ialah bila seorang bertobat dari perbuatan dosa kemudian ia tidak mengulanginya lagi atau tidak berkeinginan mengulanginya lagi. Dah kelar perkara. Ini konsep taubat yang kami kenal. Kenapa? Karena untuk kami itu tidak logis kalau misalnya dosa kami ini udah ikutan mati juga, dosa kami di masa depan, masa lalu, dan masa sekarang oleh seorang Tuhan yang mati. Nah itu buat kami nggak logis. Makanya taubat di kami itu begini jatuhnya, lebih simpel dan tidak ada kemusyrikan di dalamnya. Nanti diperkuat lagi di dalam surah An-Nisa ayat 18. Di sini juga ya, ini batasan kapan tobat itu masih diterima. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan saya benar-benar bertobat sekarang. Nggak bisa. Contoh siapa? Firaun. Firaun ketika dia udah sakaratul terus mau mati, dia bertobat di sana itu udah nggak diterima karena udah bakal mati itu. Gitu Ginting. Jadi ada seluas-luasnya ampunan itu, ada tetap kapan berhentinya diterima amalan-amalan yang di dalamnya juga ada sebuah pertaubatan. Keren Islam ya, sempurna ya. Ini baru agama, my brethren. Lalu lanjut sekarang si Kayapas, kenapa sahabat bunuh-bunuhan? Aku bingung apa maksudnya sahabat bunuh-bunuhan dengan tema pertaubatan ini gitu. Karena posisinya begini, dalam Islam itu kita ini loh bre, apa namanya? Ada kehendak bebas, ada free will di kita itu. Jadi orang-orang itu tidak seperti dalam kekristenan yang sudah ditetapkan siapa yang Kristen, siapa yang tidak dari awal penciptaan. Lah kalau kita ada kehendak bebasnya. Jadi kita berbuat apa-apa itu dikembalikan lagi kepada kita. Itulah kenapa ada juga konsep pertobatan. Untuk apa? Untuk menguji kehendak bebas yang kita miliki. Apakah kita akan kembali pada perintah Allah Azza wa Jalla atau kita tetap mengikuti nafsu kita. Sehingga orang-orang itu akan tetap ada aja juga. Yang bunuh-bunuhan itu tetap ada gitu. Tetap ada. Kalau misalnya ada agama, orang menganut suatu agama lalu kemudian tidak bunuh-bunuhan, itu agama oke deh, boleh, absolut itu benar. Cuman apa ada yang seperti itu? Enggak deh, enggak ada kayaknya. Bahkan kekristenan yang berani mengklaim bahwa keselamatan sudah ada dalam dirinya, ujung-ujungnya apa? Orang-orangnya tetap bunuh-bunuhan juga. Bahkan saling tusuk-menusuk dari belakang. Bahkan saling tusuk-menusuk dari belakang secara beneran. Maksudnya homoseksual. Apa ini? Keselamatan apa ini? Berikut kalau misalnya kita lihat di Matius 21:31, perhatikan di sini. Matius 21:31. Nah, di sini kita lihat pemungut cukai dan perempuan-perempuan sunal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Profesi itu masih di bawah, bre. Kenapa? Karena ini adalah konsekuensi logis untuk agama yang dosanya ditebus oleh orang lain sehingga orang-orang mau mengapain tetap bisa melakukannya. Apa contohnya? Ini mereka. Selamat datang di kebenaran. Profesi tetap dibawa kalau dalam kekristenan. Jadi walaupun kalian roh, tetap dihitung kalian terakhir di dunia apaan. Misalnya pemungut cukai, ya udah kalian pemungut cukai. Perempuan sundal, ya udah kalian perempuan sundal gitu. Tukang judi gapleh, ya kalian jadilah tukang judi gapleh gitu. Ini yang nggak diterima dalam konsep kami, bre. Lanjut lagi sekarang soal ini ya. Surah Maryam 71 ya. Itu jawabannya untuk Kayapas. Sekarang surah Maryam 71. Kita bukan 6180 deh. Begini. Kok 6180? Enggak, supaya langsung kebuka dua gitu. Supaya nggak satu-satu. Kok nggak supaya 118 sih? Yang ditanyakan 19. 71 dong. 1971. Maryam 19 kan bentuk manusia yang sempurna. Lu gimana sama Syubat itu sendiri aja keputar-putar lu. Lanjut gimana? Ini lihat, ini kan maksud lu. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Waktu ditambah 20 detik untuk tim. Nah, siap. ada. Nggak usah, nggak apa-apa. Tambah terus.
Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Perhatikan di sini. Ini mendatanginya ini apa ya? Syubhat usang untuk kekristenan kepada Islam gitu. Mudah banget dibantahnya. Posisinya begini analoginya. Ini analogi dari Statsugi ya aku pakai. Pemadam kebakaran mendatangi rumah yang kebakaran. Itu masuk nggak ke dalam itu si pemadam kebakarannya gitu? Masuk nggak? Nah itulah Aderion, thank you, kucingnya sudah ikut menjawab. Jadi di sini tidak memasuki, harusnya di sini bahasa Arabnya memasuki, kan gitu my brethren. Berikut kita cuma datang doang, lalu kemudian apa? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam. Nah posisinya ini lihat di dalam. Lah kita cuma datang doang, maksudnya gimana? Lu tahu jembatan Sirotol Mustaqim? Nah Sirotol Mustaqim itu adalah jembatan bawahnya neraka. Maksudnya mendatangi apa? Ketika kita melewati jembatan tersebut, itu bawahnya neraka. Kita mendatangi gitu loh. Nah terus gimana posisinya orang zalim? Mereka jatuh ke bawah. Gitu my brethren. Ya. Jadi keselamatan Islam itu absolut, nyata, ujung-ujungnya selamat. Jadi walaupun ada yang langsung, walaupun nanti ada yang masuk ke neraka, ujung-ujungnya nanti akan diselamatkan juga. Kan hadisnya udah sering gua kasih lihat. Rasulullah SAW mendobrak pintu neraka lalu mengeluarkan orang-orang yang di dalam. Yang dimana Yesus yang dilantik menjadi Tuhan pun gak bisa mempunyai kemampuan seperti ini. Bayangkan betapa sedihnya mempunyai Tuhan yang tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang percaya dirinya Tuhan yang sudah di neraka. Gak bisa diselamatin. Ya, waktu Ironis. Thank you. Cakep ya, semua udah kejawab. Terus apa? 3 menit sekarang. Bertanya, oke sip, aku bertanya sekarang. Nah, terus ini juga aku ingin menanggapi soal ini ya, soal apa, kenapa Paulus itu tidak membunuh. Posisinya begini, bre. Lu tuh mesti terima kenyataan. Paulus itu dulunya orang yang berkuasa di dalam mahkamah agama dari Yahudi, Sanhedrin. Ceritanya kan begitu. Berarti apa? Dia mempunyai kuasa. Dia mempunyai kuasa untuk bertindak gitu. Dan itu dilegitimasi oleh Romawi. Nah, sekarang ketika keluar dari mahkamah, dia kan jadinya nggak punya kuasa sama sekali. Gimana dia mau bunuh orang? Gua tanya. Siapa yang bakal backup Paulus gitu? Jangan naif, bre. Paulus ini adalah sama seperti murid-murid Yesus yang lainnya dan bahkan Yesus, dia nggak punya backup dan dia adalah menjadi gembel-gembel di Romawi. Datanya nanti gue tampilin yang soal gembel-gembel tuh kayak gimana. Bahkan Yesus pun disebut dia hidup dari apa? Dari meminta donasi kepada orang-orang yang lewat. Ini oleh scholar-scholar, siapa namanya tuh kemarin? Nanti gue kasih. Lalu posisinya, perhatikan. Di dalam Romawi, perhatikan di sini, kita akan buka. Di dalam Romawi, nih, kalau misalnya ada pembunuh, misalnya Paulus mau ngebunuh-bunuh, yang mau bunuh atau maling dia, lihat ini siksaannya apa. Siksaannya itu bisa disalib, dilempar dari tebing, atau ditenggelamin ke dalam, dilempar ke sungai, atau dikubur hidup-hidup gitu. Paulus mana berani dibeginiin, mana berani dia. Kalau misalnya dia mau jadi kriminal, nggak berani. Jadi nggak usah sok naif loh. Jadi dia nggak pernah ngebunuh, ya memang nggak mampu dan dia takut. Murid-murid Yesus tuh nggak punya kuasa sama sekali. Berbeda dengan zaman Nabi Musa alaihissalam dan berbeda dengan zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orangnya tuh terkemuka, terpandang gitu. Makanya mereka mempunyai kuasa ketika ada orang-orang yang mencoba mengusik agama Allah, mereka akan babat itu orang-orang. Itulah kenapa di Kisah Para Apostolos 2 nomor 22-25, orang-orang yang tidak mengikuti Nabi ini kelak akan dibasmi, bayangin. Paulus bisa apa, gue tanya. Ini juga ini hukuman dari Romawi, lihat. Tuh. Hukuman matinya apa coba? Dikubur hidup-hidup, dikuliti, atau disalib, bayangin. Mana berani, Paulus mana berani. Sok-sokan aja, sok suci. Orang penakut dibilang sok suci. Itu mesti mesti dikasih lihat kita batas-batasnya mana penakut, mana sok suci gitu. Karena seperti yang kita terima kenyataannya bersama, Paulus ini hidupnya di mana? Di zaman-zaman jajahan Romawi. Yahudi zaman-zaman jajahan Romawi. Itu perjanjian lama yang kisah-kisah epos mengenai kedikjayaan padahal kerajaannya cuma semenel kecil banget itu nggak usah dibawain ke perjanjian baru. Karena perjanjian baru timelinenya apa? Udah jadi jajahan Romawi. Gede, jauh lebih gede dari kerajaan Israel. Kerajaan Romawi ini pagan loh, bayangin, pagan. Kerajaan Romawi kalah gedenya sama siapa? Baru dalam kerajaan
Ismailit kalah gedenya gitu my brethren. Jadi jangan sok-sokan bilang sok suci mengenai Paulus kalau kenyataannya ternyata dia hidup dalam jajahan Romawi. Tentunya ketakutan untuk dibantai ketika berbuat kriminal itu sangat nyata. Pertanyaannya sekarang mengenai tobat dalam kekristenan, tolong ditunjukkan bahwasanya penyaliban ini menebus dosa waris dan dosa perbuatan. Jika tidak tertulis, maka tobat yang kalian imani ini hanyalah sebuah epos belaka atau apa namanya? Delusi tingkat tinggi saja. Itu harus tertulis. Udah habis jauh loh. Ya itu pertanyaan satu doang. Kok didiemin? Enggak. Kok nggak dikasih tahu gue lagi share screen? Enggak, sebentar, share screen. Sebentar. Udah selesai. Satu pertanyaan berarti dari tim Muslim ya. Untuk Aderion, untuk Kayafas dan Gincu, silakan 7 menit waktu Anda menjawab untuk mematahkan tesis dari Bang Slayer. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, silakan Pra atau Ginca. Gue mau nyari dalil dulu nih untuk menjawab. Gemetaran gue mau jawab. Iya, Pra. Ayo, tim Kristen silakan. Oke, aku sedikit ya, teman-teman. Ayo dong, jangan sarkas lah kalian ini. Jadi selalu pakai bahasa sarkas nih. Sabar bro, jangan dipotong dong. Silakan kapas. Nah, jadi si Slayer tadi udah terjebak di antara dua dilema. Karena dia tadi bilang bahwa Maryam 71 itu menegaskan itu artinya pemadam kebakaran masuk ke dalam rumah. Lah, ini konsep surga ngapain dilarikan ke pemadam kebakaran? Kenapa larinya seperti itu? Kalau nanti kita lari ke arah tafsir bahkan hadis yang mengenai ayat tersebut, itu pasti akan zong. Demikian juga kita pakai Al-Quran aja ya, biar nggak tafsiran ya. Kita buka Al-Maidah ayat 46. Tadi yang diselamatkan oleh Allah dalam Maryam 71 tadi itu adalah orang-orang bertakwa. Kurang lebih seperti itu ya, kalau nggak salah gue dengar. Tapi gue ingat ternyata Al-Maidah ayat 46 berkata begini, kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Injil ya. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah ini bingung. Yang bertakwa ini Muslim apa Nasrani gitu loh. Muslim atau Nasrani, itu kan jadi bingung. Kalau kamu tadi mengatakan seperti itu. Terus, di dalam Yunus ayat 94 lagi dibilang begini. Maka jika engkau Muhammad dalam kurung ya, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu ya, bukan rabu. Nah, ini baginda Muhammad ini pasti bertanya kepada orang-orang Nasrani, yaitu siapa? Pamannya si Siti Khadijah. Makanya setelah dia bertanya, dia mengerti. Kalian ini tidak bertanya, malah bingung. Bahkan tadi menjelek-jelekan Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus itu kalau di dalam bukunya Ibnu Khaldun, halaman 414, Ibnu Khaldun mudah-mudahan kalian tahu ya siapa. Itu disebutkan sebagai Rasul kalian. Di dalam Ibnu Katsir ya, dalam tulisan Ibnu Katsir, itu juga menjelaskan bahwa surat Yasin ayat 14 itu merujuk kepada Rasul Paulus. Bahkan di situ dijelaskan Rasul Paulus itu bersanad dari Dina, dalam kurung Ananias. Jadi itu semakin absurd. Mungkin saya tambahkan itu saja, silakan teman-teman saya yang lain. Aku tambahin tentang, sebelum menjawab aku tanggapin tentang jawaban kalian dulu ya, sebelum menjawab ya, tentang ini. Ya, tentang bedanya Muslim sama Aderion, itu mereka menjelaskan kitabnya itu dengan analogi. Tapi kalau Aderion pada saat berpremis atau menanyakan sesuatu itu karena justru telah mendalami itu ayat. Gitu. Karena tentang kalau kalian menyebut al-wurud itu artinya tidak masuk, itu bohong. Itu pertentangan di antara kalian sendiri. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini namanya Abu Sumayyah yang mengatakan bahwa kami berselisih pendapat tentang al-wurud, mendatangi.
Sebagian dari kami mengatakan bahwa jahanam tidak dimasuki, yaitu kamu. Sebagian lainnya mengatakan bahwa semua manusia memasukinya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang apa tadi itu? Yang bertobat atau beriman. Nah, ini juga ada salah satu riwayat, ini sangat banyak. Karena aku udah membaca dan Kores nggak pernah membaca, aku tunjukkan ya salah satu riwayatnya tentang ini ya, bahwa sebenarnya kalian itu dengan pasti memang memasukinya dan kita tunggu apakah Tuhan akan menyelamatkan atau enggak. Aduh, kenapa hilang ya? Sebentar ya. Nah ini dia. Ini Ibnu Abbas yang perawinya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-wurud artinya memasuki. Ini bukan Adirion yang ngomong. Sedangkan Nafi berkata bukan. Nah itulah Kores. Lalu Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya dibaca itu surah Al-Anbiya. Ibnu Abbas mengatakan apakah mereka memasuki atau tidak? Ibnu Abbas membacakan lagi. Dibacalah Hud 98. Ibnu Abbas mengatakan, bukankah Fir'aun memasuki neraka? Adapun aku dan kamu, maka kita sama-sama bersama-sama akan memasuki neraka. Lalu kita tunggu apakah kita bakal keluar darinya atau tidak. Menurut hematku, Allah tidak akan mengeluarkan si Nafi ya, dari neraka bila kamu tidak percaya. Dari kata-kata ini kan jelas. Menurut hematku Allah tidak akan mengeluarkan kamu. Artinya Allah mengeluarkan Ibnu Abbas. Artinya dia dari neraka dulu baru dikeluarin. Nah ini bedanya Adirion sama Kores dan netizen-netizennya. Itu tentang masalah penebusan ini ada di sini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini bukan sembarangan. Ada lagi Yesus pada waktu Yesus anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia pada hari ketiga dan ia dibangkitkan. Ini Yesus sendiri ngomong, Matius 17 ayat 22, Markus 9 ayat 31, sebab ia sedang mengajar anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudahnya ia dibunuh ia akan bangkit. Lukas, dengarlah dan camkanlah perkataanku, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan sebagainya. Silakan saudara Ginca. Ya, pertanyaan simpel aja. Baginda Nabi pernah bertobat nggak selama hidupnya? Makasih. Itu masih banyak loh, 1 menit. Oh iya, lanjut aja. Aku cuma itu simpel itu aja kok. Ya itu kalau aku mau. Iya, kalau misalnya ada dia bertobat dalam hal apa gitu? Karena apa? Ya itu aja. Aku mau tanggapin dari statement aku dari apa yang aku kasih tahu tadi Ibnu Abbas. Itu ditanggapin juga yang lain Pak, yang sama dong, yang selevel. Jangan pakai analogi Pak. Ini orang-orang Arab loh yang berdebat tentang makna al-wurud tuh orang Arab semua, bukan orang Batak. Tolong ditanggapin dengan yang lebih berkompeten, lebih tajam lagi gitu. Ya silakan, Pra. Habisin aja waktunya, Pra. Udah itu apanya itu aja dari kalian. Jadi jangan memang ini kalau pemadam kebakaran masuk nggak? Kok pemadam kebakaran? Dasarmu apa? Kamu nggak malu sama netizenmu? Malu dong. Ini macam hal yang tadi makanya saya bilang, kalian itu selamat itu adalah keluar dari neraka atau enggak. Itu keselamatan dari Islam. Menurut saya, yang setelah saya baca, bukan yang saya terka-terka. Silakan. Ya, terus mereka tetap ngotot masuk surga gitu. Tobatnya juga konsepnya nggak tahu dari tadi. Dari udah sejam yang lalu saya berharap konsepnya ini gimana sih tobatnya ini. Soalnya kalau tobatnya cuma seperti itu, sesungguhnya kami bertobat mengikuti jalan Allah. Semua agama juga punya konsep tobat, bro. Bahkan di Hindu ada, di Buddha ada, kejawen juga ada. Itu bedanya kalau kami bisa menjelaskan. Ya udah, habis waktu ya. Moderator. Ya, mungkin langsung aja ya dari pertanyaan Kristen tadi. Aku persilahkan 3 menit. Ya. Oke, siap. Oh, ini Thank kita you. ya. Bertanya masih Kristen ya? Ya udah Iya. Silakan Oke, aku coba ini ya. Dijelaskan Aku coba pertajam tadi yang dari Bro Kaipas ya. Aku pertajam. Iya. Tadi kan Kores bagus tuh bilang bertobat semurni-murninya. Kores coba deh teknisnya itu seperti apa itu maksudnya. Coba pertajam deh. Apakah kalian berdoanya seperti apa gitu maksudku? Ini juga dakwah juga kalian buat netizen kalian kan? Ya, makasih itu aja. Silakan yang lain. Ya aku tadi aja cuma mau aku cuma pengen tahu tolong dibantah bahwa kalian itu akan pasti masuk ke surga, pasti masuk neraka dan dikeluarkan itu yang di ayat 1971 itu.
tolong dibantah dengan data juga. Itu aja yang saya mau, bukan pakai pemahamanmu. Silakan, Pra. Silakan, Pra. Satu lagi, silakan. Jadi itu aku minta sekali lagi untuk dijelaskan betul tadi seperti kata si Bro Ginca. Teknisnya itu gimana tobatnya? Apakah cuma langsung ada ritual apakah? Atau cuma baca-baca? Atau cuma bikin acara tahlilan atau apa gitu? Kita perlu tahu ya. Supaya kita juga siapa tahu bisa tobat. Kalau Betul. penjelasan Betul. kalian Siapa tahu masuk potong di kambing akal, kan? Harus iya. potong kambing gitu. Betul itu. Kita ya, tidak menutup kemungkinan lah menuju jalan hidayah. Karena diskusi ini kan memberi pencerahan bagi semuanya ya. Bagi yang ingat dengan penjelasan kami dan paham bahwa tobat dalam Kristen itu yaitu ya memang tobat itu konsepnya adalah keselamatan. Kita nih diskusi saat ini tujuannya buat apa sih? Buat selamat, bukan buat tobat. Buat apa kalian tobat tapi nggak selamat? Makanya konsepnya mesti jelas gitu loh. Kalian mesti Sudah mengerti itu. cukup? Ini masih ada waktu, Pak. Masih, Ada waktu. silahkan dimanfaatkan kalau masih mau. Silakan. Kalau mau. Aku cukup. Aku cukup. Aku juga Ya. cukup lah. Ini Terima si kasih. Pak Unggul, silakan aja Pak Unggul jawab aja sini juga. Aku cukupkan ya, aku cukupkan ya. Silakan jawab sini kalau berani. Ya, aku Iya, cukupkan Ustaz berarti Unggul nggak waktunya. apa-apa. Yang lain juga mau masuk nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kita bebas aja lah. Ya, oke. Berarti silakan Udah dijawab tadi. Menyimak pertanyaan. aja. Ya, santai, suara saya santai, kedengaran nggak usah nggak nih? terguncang. Ya, silakan Bagus, Gurunda Pak. jawab. Cakep Gurunda. Silakan Gurunda Oke. jawab biar ini bisa bertobat Ini mereka 3 ini. menit bukan 7. Iya, aku pindah bentar. Oke, silakan. Iya, terkait dengan taubat. Jadi taubat itu kata Allah, Kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, yang melampaui batas terhadap diri mereka. Jangan kamu berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini diterangkan oleh Allah. Nah, bagaimana taubat di dalam Islam itu? Ketika Islam itu udah tahu bahwa dia melakukan pelanggaran, maka dia menyesali pelanggaran itu, kemudian dia memohon kepada Allah, mohonnya dengan lisan dan dengan perbuatan. Jadi dia katakan, ya Allah, aku menyesal atas perbuatan itu, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahanku itu. Lalu kemudian setelah pengakuan ini, ya, umat Islam kemudian melakukan hal-hal yang menjauhkan dirinya kepada kesalahan tadi. Kalau kemudian dia khilaf melakukan kesalahan lagi, maka bertaubat lagi. Makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan, selalu minta petunjuk, meskipun petunjuk itu sudah jelas. Tetapi apa yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran, bahwa manusia itu acap kali dibawa kepada hal-hal yang membuat mereka itu khilaf, lupa. Karena pada diri manusia itu kecenderungan melakukan kesalahan, kekhilafan. Coba kita lihat bagaimana Nabi Adam. Sudah dia di jannah, diberi semua fasilitas oleh Allah. Cuman satu perintah dikasih oleh Allah, cuman satu larangan di antara semua kenikmatan yang dia punya. Satu larangan itu aja pun dia langgar gitu loh. Apalagi kita manusia yang sekarang ini, yang larangannya saprek. Maka Allah memberikan solusi, bertobat, menyesali perbuatan, mengaku bersalah di hadapan Allah, menyesali perbuatan itu. Maka dengan menyesali perbuatan itu dan berjanji tidak akan melakukan lagi, tobatnya diampuni. Kesalahannya, kekhilafannya, dosa-dosanya itu diampuni. Itu yang dimaksud di dalam Islam. Jadi pertobatan itu seperti itu. Ketika kemudian ada orang misalnya melakukan pencurian, kemudian dia sadar, oh ini adalah satu kesalahan. Dia menyesal dengan semenyesal-menyesalnya. Akhirnya dia mengaku di hadapan Allah, ya Allah, saya berjanji tidak akan lagi melakukan itu. Itulah yang dimaksud dengan bertaubat. Maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Karena Tuhan melihat hati. Kalau orang ini benar-benar serius bertaubat, menyesali perbuatannya, karena dia khilaf, maka taubatnya itu diterima. Itu yang diajarkan oleh kami, oleh Al-Quran kepada kami. Nah, kemudian yang tadi, ya, yang terkait dengan surah Maryam, memang ada dua pendapat bahwa umat Islam itu ada yang masuk ke dalam neraka. Siapa mereka ini? Mereka yang masih memiliki dosa, tetapi kemudian dia tidak mensyirikkan Allah, dia tidak menyekutukan Allah. Ketika dia hidup, dia memiliki dosa yang mana dia lalai bertaubat, sehingga dosanya itu harus dibersihkan dulu.
maka dia harus masuk ke dalam neraka. Karena ada dosanya yang harus diupah dengan neraka. Tapi ada amalnya yang harus dibalas dengan jannah. Maka setelah dihapus dosa-dosanya di neraka, amal kebaikannya harus diupah di surga. Itulah maha keadilannya Allah. Makanya Allah merintahkan bertaubat, bertaubat, bertaubat. Nah, terkhusus kepada surah Maryam ayat 71 itu bukan untuk umat Islam. Itu dikhususkan kepada orang-orang kafir. Baca ayat 69. Tsumma lananzi'anna min kulli syai'a ayyuhum asyaddu 'alar rahmani atiyah. Ini khusus kepada orang kafir. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa saja di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Siapa yang durhaka di sini? Diterangkan kemudian oleh Allah. Yang durhaka itu adalah mereka orang kafir. Di mana dalilnya? Ulaika humul kafaru fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Jadi yang durhaka itu yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian yang beriman itu diterangkan oleh Allah di ayat 72-nya, mereka yang beriman itu akan dibawa ke surga. Sementara yang dipastikan masuk ke dalam neraka itu adalah orang-orang kafir. Itu yang saudara harus pahami dengan baik. Jadi di dalam surah Maryam ayat 71 yang masuk ke dalam neraka itu adalah orang-orang kafir. Itu ditegaskan di dalam ayat 69. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'ah. Seperti itu. Ya, sementara silakan yang lain. Iya, aku tambahin ya. Jadi begini, ini untuk yang Aderion dulu. Aderion, kenapa sih kekristenan itu nggak mau jujur kalau misalnya menjawab? Ini kita lihat misalnya kalau lu baca tafsir Ibnu Katsir memasukkan semua pendapat di sana. Yang Ibnu Mas'ud itu dia yang Ibnu Abbas dulu ya. Ibnu Abbas itu dia berkata yang dimasukkan itu orang yang kafir gitu, orang yang kafir sebentar. Ini aku akan buka dulu. Nah, ketahuan lu ya, mampus lu. Aduh, nipu. Berbohong. Penipu. Nah, sini ini gua buka, biasanya gua buka. Selalu. Ini kan, lu buka di Risalah Muslim, Bre. Nah, pertama yang lu bacain itu lihat nih. Hadis berpredikat gorib, para ahli tidak ada yang mengatakannya selain dari Sulaimah ibnu Murrah. Lu ngambil cuma di sini doang. Ibnu Murrah, tadi kan gua Ibnu Abbas. Lu salah lu. Jangan marah. Salah dia, salah ngutip. Nah, perhatikan di sini. Omongan gua enggak ngutip. Sini, diam di situ. Nah, ini dilihat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa manusia semua melewati sirat. Ini yang gua jelasin tadi, dablek. Pengertian buruk ia berdiri mereka di pinggir neraka. Maksudnya apa? Di sirat tadi, di jembatan. Kemudian mereka keluar dari sirat sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Dar, selamat datang di kebenaran. Apaan sih? Tunggu jawab. Ini Risalah Muslim Maryam 71 lu. Ini Ibnu Katsir mau apa lu? Ibnu Abbas riwayatnya baca, Ibnu Abbas baca. Ayo. Baca Ibnu Abbas. Aduh. Masih waktunya Muslim. Sama hal lain. Ini yang lu masuk Ibnu Abbas kan? Ini kan. Bentar. Kalian kan ada waktunya. Bentar baru. Dong. Ya. Ini yang gua blok apa yang gua blok? Yang gua blok ini apa yang gua blok? Sabar, biarin aja dulu dia jelasin. Biarin aja dulu. Jangan dipotong. Sabar. Nanti kita kontak. Aduh, nah jadi lu kalau mau baca itu semua dibaca supaya ketahuan gitu periwayatannya, gitu Aderion. Nggak bisa, ini zaman digital, kekristenan nggak bisa nutupi hadits palsu seperti dulu. Sehingga kalian ngomongnya dari mana? Hadis yang asli, terus kalian asumsikan sesuai dengan yang kalian mau gitu. Cuma ini zaman digital, semua bisa dicek my brethren. Kita lanjut. Berikutnya mengenai tadi soal dibilang di Hindu, Buddha, kejawen juga ada tobat. Mana? Coba gue pengen lihat gue coba bawa ke sini. Kalau misalnya memang ada tobat di Hindu, kejawen dan Buddha gitu. Karena setahu gue tobat itu kan Arabik ya, punyanya Islam gitu. Yang kemudian diambil oleh LAI dan juga diambil oleh kekristenan cabang Arab. Kekristenan cabang Arab seperti yang kita dialog kemarin. Biblos kalian baru ada di abad ke-9. Lebih duluan hadits, malah jauh lebih dulu Al-Qur'an gitu. Jadi ketahuan siapa yang nyomot-nyomot di sini. Lanjut. Berikutnya baginda Nabi pernah bertobat, pernah baginda Nabi bertobat, tapi baginda Nabi bertobat itu sebagai wujud kerendahan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla gitu. Bukan berarti dia ada dosanya. Tobat aja, karena Islam itu kami tunduk dan patuh. Jadi nggak perlu mesti ada dosa baru kita bertobat. Kita dengan rendah diri ya kita bertobat aja setiap harinya. Itulah kenapa kami selalu ada istighfar gitu. Misalnya ada kejadian apa-apa, kita bilangnya astagfirullahaladzim. Padahal yang dablek siapa? Tritung. Tapi yang istighfar siapa? Kami gitu. Itulah bentuk kerendahan diriku umat muslim kepada
sesembahan kami yaitu Tuhan Allah Azza wa Jalla. Lalu perhatikan perbedaan, memang berbeda antara ini ya, antara kekristenan dan apa tadi tuh si Ginting tuh taubatnya Islam. Taubat Islam itu memang dengan ucapan dan kesungguhan hati untuk tidak mengulangi perinian lagi, apa namanya dosanya lagi. Itu bisa kita lihat di sini Ginting. Sayyidul istighfar kami. Astagfirullahaladzim versi dengan yang panjangnya ini di sini ada Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Nah, ini dia seterusnya aja. Artinya nanti ada di sini, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan berhak diibadahi selain engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku menetapi perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu, aku mengakui dosaku kepadamu dan akui nikmatku kepadamu, maka ampunilah aku sebab tidak ada yang mengampuni dosa selainmu. Sayyidul istighfar kami. Kalau kami ucapan, makanya berbeda dengan kalian. Kalau kalian memang mesti di Lukas 18, 13, 14 bre. Di sini jadi harus ia memukul diri dan berkata, ya Theos, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi kalau kalian memang mesti ada memukul dirinya seperti Syiah, berbeda dengan kami, gitu. Nah, kenapa mesti memukul diri? Supaya dibenarkan Theos. Selamat datang di kebenaran. Kalau kami ucapan cukup, tidak mengulangi perbuatan seperti yang ada dalam Tahrim ayat 8. Kalau kalian mesti ada memukul dirinya. Jadi silahkan kalian ngobrol dengan Syiah untuk menetapkan bagaimana memukul diri yang baik dan dibenarkan oleh Theos. Itu, lanjut lagi sekarang. Berapa lagi waktunya, Bre? Oke, sebentar Bang Kores. Aku mau tanya bentar. Ini mau dilanjutkan pakai timer atau kita begini aja? Timer dong. Nah, kalau pakai timer silahkan salah satu untuk memoderatori. Soalnya aku lihat dari tadi nggak ada moderator, jadi susah juga kalau pakai timer tanpa moderator kan. Tadi Akif Farhan mana? Ini aja timer ngasih tahu aja waktu habis, waktu Timer beres aja 10 detik. yang bertindak. Oh gitu. Ya oke. Iya. Kan Al yang tahu Gitu Akhil, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Jadi gitu aku nanti aja. kalau timernya habis aku potong ya. Iya, Apa iya. kan? Oke. Ya, kasih tahu aja. silakan. Kalau bisa terus sama gini, kalau udah 10 detik terakhir kasih 10 detik supaya kita bisa Oke, ngasih boleh. Masukan bagus itu. Nah, jadi sekarang waktunya untuk bertanya langsung aja 3 menit untuk dari Muslim untuk mempertanyakan satu dan lain hal untuk pihak Kristen. Silakan. Oke, boleh saya, Dek? Iya, Satu Guru, pertanyaan. silakan. Oke. Jadi di dalam Matius 19 nomor 17, Yesus mengajarkan begini. Untuk masuk ke dalam hidup, ya, satu-satunya cara adalah, kata Yesus, turutilah segala perintah Allah. Ya, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, hanya satu yang baik. Ya, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah Allah ini terkumpul di mana? Di hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat diterangkan begini. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, kita lihat nih, Kristen. Apakah Kristen melakukan Taurat dengan perbuatan? Tidak. Berarti Kristen ini adalah manusia terkutuk. Berdasarkan data ini, mohon maaf. Dan kata dalil ini, seluruh bangsa haruslah berkata amin. Berarti Kristen terkutuk dan diaminkan oleh seluruh bangsa. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Pertanyaan saya, kalau kalian ini sudah dikatakan terkutuk karena tidak melakukan Taurat dengan perbuatan, dan Yesus pun dalam hidupnya mengajarkan bahwa hidup itu harus dengan mentaati hukum Taurat, perintah Tuhan, saya tanya kepada saudara, tunjukkan kepada saya jaminan keselamatan kepada Kristen yang menyembah anak Maria. Ada enggak ajaran Yesus? Aku menjamin keselamatan kepada orang yang menuhankan aku, yang menganggap aku setara dengan Bapakku yang mengutus aku. Tolong tunjukkan kepada saya, di mana dalilnya jaminan keselamatan Yesus kepada orang-orang yang menyembah anak manusia bernama Maria itu. Silakan. Oke, masih ada 1 menit lebih. Masih ada Silakan. 1 menit, Gurunda. Silakan Aki Kores. Ya. Iya, itu tadi dari Gurunda sama yang tadi yang gua kok nggak dijawab ya pertanyaannya di mana penyaliban Yesus ini menembus dosa waris dan dosa perbuatan gitu kan, kalian ada 2 dosa ya. Itu tolong dijawab gitu supaya tahu, sama si Kayapas juga punya utang. Di mana Hindu, Buddha dan Kejawen ini punya konsep tobat gitu. Silakan ditunjukkan dalam kitab suci mereka. Pratiastoma. Iya, silakan dikasih lihat aja, ditunjukkan kepada kita gitu.
Karena yang taubat itu kayaknya Islam aja deh ya. Gitu. Kekristenan kan kita tahu sendiri, Biblos Arabiknya baru ada di abad 9. Jauh-jauh dari Al-Quran baru ada. Sehingga penjiplakan itu baru terjadi di Arabik, lalu kemudian di Arabik ini dikonsep dan juga diimitasikan juga oleh LAI gitu loh. Silakan, thank you. Oke, jadi menurut Muslim taubat itu nggak ada dalam literatur Kristen gitu ya. Jadi silakan ditunjukkan. Baik, aku lempar lagi ke narasumber Kristen. Silakan dibantah dan dijawab. Sanggahannya besertakan bukti ya atau dalil. Silakan. 7 menit. Aku persilakan narasumber Kristen. Ya, aku pertama ya. Sedikit lagi biasa aku ngambil Ya, silakan. Silakan. Pertama tadi informasi dari Gurunda Zuma mengenai taubatnya itu hanya mengucapkan terhadap diri sendiri. Wah, ini saya jadi kecewa kalau jawabannya seperti ini. Saya justru berpikir taubatnya Muslim ini sama aja kayak mengeningkan cipta. Kalau waktu kita sekolah dulu itu mengeningkan cipta mulai. Nah seperti itu. Jadi taubatnya hanya mengeningkan cipta, terus nanti dia bingung mau ngapain, nggak ada. Itu bukan bagian dari ibadah atau apapun yang diajarkan, ternyata hanya seperti itu. Itu ya. Mungkin bisa dijelaskan detailnya gimana bro. Karena kalau cuma mentok dari tadi 1,5 jam cuma jawab itu, wah kecewa kita sebagai narasumber Kristen. Nggak ada yang bisa dipetik dari kami. Nggak ada yang bisa kami petik dari Anda gitu. Terus saya kecewa kedua lagi terhadap Gurunda Zuma ya. Maryam 72 tadi, silakan cek di dalam rekaman ya. Dia mengatakan bahwa yang keluar itu adalah orang-orang beriman, dia bilang. Coba dicek dalam YouTube ya. Kalian semua netizen cek ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Iman tuh bahasa Arabnya amanu. Bukan takwa, bukan tako. Tapi ayat 72 ini adalah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Makanya tadi saya bilang, orang-orang bertakwa itu siapa? Itulah yang tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 46. Orang-orang yang diberi Injil. Nah itu kenapa seperti itu gitu. Aturannya kalian membuktikan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang Muslim, orang Islam. Utusan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Jangan kamu mencoba memelintir-melintir ayat tangan-tangan jahil gitu. Karena bagi saya tangan-tangan jahil itu tidak bedanya atau disebut sekarang dengan obstacle of justice ya. Itu jangan seperti itu bro. Karena kalau seperti itu tidak fair ya. Terus tadi si siapa? Si Zuma nanya, mana dalilnya? Dalilnya tadi saya bacakan di awal. Tadi mungkin Bro Zuma masih di gunung nggak denger ya. Bahwa pokok keselamatan itulah yang menjadi dasar Yesus sebagai sumber keselamatan itu. Keselamatan, yang penting ini keselamatan. Kalau tobat nggak selamat sama aja bro. Kalau tobat tapi masuk neraka sama aja, nggak berguna. Itu. Dan Adrian juga udah membuktikan dengan dalil tadi ayat Alkitab yang membuktikan inilah tubuhku sebagai penghapus dosa. Makanya dalam kekristenan itu ada istilah perjamuan kudus. Setiap minggu melakukan perjamuan kudus sebagai pengampunan dosa. Itu yang dilakukan oleh para rasul atau hawarion ya bahasa Etiopianya. Itu yang mereka lakukan. Bukan yang ngumpul terus mikir, besok kita perang kemana ya? Kita mau jarah kemana nih? Kita cari cewek di mana? Bukan seperti itu. Tapi tobat. Dan mereka tidak pernah membunuh. Udah. Mungkin itu aja saya tambahkan. Oh ya, tadi Kores salah satu contohnya adalah Fratiastoma Kores. Ini saya ingat waktu pelajaran SMP ya. Pertobatan dalam Hindu. Di Buddha juga ada. Cuma itu bisa kita cek sendiri. Jadi nggak perlu memperpanjang waktu, kita bisa cek sendiri. Namanya mungkin nanti aku akan sebutkan setelah ini ya. Terima kasih. Oke, aku tentang di mana keselamatan itu jaminan, boleh di-share nggak? Dimatiin dulu. Maaf ya, terlalu banyak data. Beda sama teman-teman. Share screen? Ya, silakan. Belum bisa ya? Bisa, udah silakan. Belum. Udah bisa baru. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia bersamanya dalam tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan anak manusia ini ya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ini Yesus sendiri nih, ini perkataan Yesus loh. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bagaimana dengan yang bukan apa kok domba tapi kambing? Itu ada di ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu satu. Yang kedua, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, bukan bapaknya, anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Jadi konsep kalian yang tentang masuk neraka dulu itu bukan ajaran yang benar. Itu bukan ajaran yang diajarkan Yesus. Kalian yang hanya memper seakan-akan itu ajaran Yesus, melanjutkan ajaran sebutnya enggak. Islam itu adalah ajaran baru. Jadi bukan kelanjutan, memperbaharui dan mengubah ajaran sebelumnya. Bukan siapa bilang memasukkan, enggak. Kalian itu bukan memasukkan, membuat perbaru, silakan. Lerian, tambahkan ayat 17-nya tadi tuh. Ya. Jadi begini, untuk apa? Tadi cuma bagus ya. Dia nanya di mana ayatnya masalah keselamatan. Jadi sebenarnya kalau mau kita telaah banyak sebenarnya ayatnya ya. Tadi yang Lerion ditambahkan lagi dipertegas di ayat 17 tadi itu ya, Yohanes 3:17. Ya. Nanti Zuma buka juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi banyak sebenarnya kalau masalah keselamatan itu ya. Ya mungkin itu aja tambahan dari aku, Darion. Benar, betul. Iya udah cukup. Kalau tentang pertanyaan keselamatan saya rasa udah cukup menjawab. Sorry, tadi Kores ini juga si abang itu tadi Bang tadi yang Matius berapa ya? Yang abang tanya tadi, yang abang klaim itu, lihat paling bawahnya juga. Apabila engkau mau sempurna, ikutlah aku. Itu jangan dilupain bang, baca tuh full. Jangan cuma setengah-setengah, kan Quran Alkitab itu kan ditulis bukan satu ayat. Seperti Quran turun satu-satu, kan berangsur-angsur. Enggak, mesti full bacanya. Permasalahan Bang Zuma itu dari dulu begitu, bacanya nggak pernah full. Gitu bang, silakan. Ya makanya tadi takwa dia ganti jadi iman. Wah, itu entah dia salah baca juga atau emang sengaja ya? Iya, gitu. Udah cukup sih kurasa. Oke cukup. Kita pindah ke sesi pertanyaan. Silahkan, ini sesi terakhir. Jadi gunakan sesi ini dengan sebaik-baiknya. Habis ini kita masih ada setengah jam lagi untuk sampai di jam 5. Jadi habis ini kita manfaatkan untuk sesi battle ya, biar lebih menjurus begitu. Oke. Silakan dilemparkan dulu pertanyaannya, habis itu Muslim menjawab, habis itu kita masuk ke sesi battle. Silakan. Ada Rion? Ngapain ini sekarang? Sorry. Mau bertanya enggak? Ya kalian berdua lah tanya. Loh ini kan masa tanya 7 menit Pak? Oh salah. Belum aku. Ini. Nih kursor aku di sini dari tadi. Oke lanjut. Enggak, silakan Ginca. Aku belum. Atau mau langsung ke sesi battle? Oh iya, sebentar, satu. Habiskanlah waktunya. Satu aja. Begini ya teman-teman. Aku mau coba pertajam yang jawaban Kores ya. Tadi Kores. Jadi konsep tobat kalian jadinya ini Kores. Ada pengecualian juga kalau kulihatnya. Tadi kan kalian sudah jelasin tuh. Tobat bagus tuh dari Zuma, dari Goldian, sama Kores. Dia bilang dia menyesal, mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan mengulangi lagi. Jelalah pada saat aku tanya baginda Nabi, kok berbeda konsep tobatnya? Ini aku jadi bingung loh terus terang loh. Kok bilang iya baginda Nabi pernah bertobat, tapi konsepnya merendahkan diri loh. Bentar dulu, apakah ini baginda Nabi ada pengecualian lagi? Eksklusif nggak dia di sini? Kan ini menarik ini. Apakah baginda Nabi memang tidak pernah selama hidupnya berbuat dosa, Kores? Coba kita pertajam di sini ya. Pernahkah baginda Nabi berbuat dosa selama hidupnya? Dan dia pernah bertobat untuk itu tidak? Kan ini menarik ini. Ya, kalau kau bilang dia tidak pernah berbuat dosa, misalkan kau jawabmu, terus buat apa kalian berselawat buat dia? Ini kan menarik lagi ini. Jadi makanya agak ngeri-ngeri sedap juga. Kalian maju kena, mundur kena ini sekarang posisinya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya kita tunggu jawaban kalian.
Ya karena itu junjungan kalian. Ya, kalau kau bilang dia tidak pernah bertobat, artinya berarti kalian bukan milahnya dia dong. Kalian nggak tahu dong cara bertobat kayak gimana, kan ini yang menarik kan, betul nggak? Ini yang menarik itu gitu loh. Aku pingin di sana aku kejar sebenarnya. Kalau dia tidak pernah melakukan itu, terus kalian apa dasar kalian? Ini dia Kores. Ya, jadi kalau sama Ginca Kores, kau harus berpikir 20 langkah ke depan. Hati-hati kok kawan. Hati-hati kau. Tadi kau bilang dia bertobat, tapi merendahkan dirinya. Artinya yang kutangkap, dia nggak pernah berdosa dong. Atau dia nggak pernah bertobat dong. Dia tidak pernah bertobat karena dia nggak pernah buat dosa. Bentar dulu. Kalau dia tidak pernah bertobat, bagaimana dia kasih tunjuk cara bertobat buat kalian kawan? Hati-hati kalian. Aduh. Ya. Jadi kalian sebelum berkata, kalau sama Ginca, kok main catur itu Kores, 20 langkah ke depan kau sudah pikir Kores. Ya, jangan kau sampai jantungan kawan. Makasih Kores, silakan. Oke. Sebentar, dikit. Boleh. Sebenarnya kalau logikanya gini ya Bang ya, kalau memang kekristenan itu tidak ada suruh pertobatan, diskusi ini bisa dijalankan. Tapi permasalahannya pertobatan juga ada di kekristenan yang nggak ada itu di Islam, nggak ada penebusan. Permasalahan kita di situ. Kalau kecuali nih di kekristenan tidak ada pertobatan, nah sebenarnya conversation ini logikanya dijalankan bisa. Ini enggak, sama juga kita ada pertobatan. Gitu kira-kira. Minum kencing unta dulu Kores. Kau ngaku Islam itu agama lu makan dulu daging orang seger-seger seperti janji Tuhan Bapak lu kepada anaknya, my bre. Jangan gitu sakit hati, memang harus begitu kalau kekristenan. Lanjut. Minum kencing unta dulu kau Kores. Orang dulu seger-seger di Uganda sono kawan-kawan lu tuh itu di Pamalu. Bentar. Aku ulangi ya. Aku coba. Aku delik aduan ya Juma. Udah. Yang ngomong tadi siapa ya? Mau di-kick apa? Tolong ditertibkan Bang Tristan. Mau di-kick ya, peringatan satu kali lagi ya. Mohon ya. Oke, baik, saya jawab ya. Ya, bentar Gurunda, aku pertegas lagi. Dari Bang Aderion tadi, dia hanya memandang tobatnya dalam Islam itu hanya mengheningkan cipta. Kira-kira seperti itulah. Terus dari Bang Ginting memandang konsep taubat Islam itu berbeda dengan tobatnya baginda Nabi. Silahkan. Iya, baik. Jadi yang pertama, teman-teman belum membahas tentang dalil ya, bagaimana Yesus menjamin keselamatan bagi penyembah manusia, anak Maria. 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai 2, Kristen itu tidak perlu lagi bertobat karena Kristen itu udah ada jaminan keselamatan. Itu yang harusnya kalian jual itu di situ. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk dosa kita. Jadi Kristen mau melakukan dosa apapun silakan, bebas, nggak usah malu-malu gitu loh. Itu yang sebenarnya kalian ingin jajakan, mengatakan, oh Islam itu belum ada jaminan. Kami ada jaminan, dosa apapun itu sudah ditebus. Nah itu yang harusnya kalian jajakan. Nah terkait dengan apa yang saudara paparkan hari ini, tentang Rasulullah. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, Inna patahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Jadi Rasulullah itu sudah dijamin surga. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang datang serta yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Nah, Rasul Muhammad SAW itu ditanyai oleh sahabatnya, wahai Rasul, kenapa engkau masih melakukan pertobatan? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa yang telah pernah engkau lakukan maupun yang akan kamu lakukan? Rasulullah menjawab, apa yang dikatakan? Tidakkah engkau menyukai ya kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ini yang sering dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW di hadapan sahabatnya. Aku dijamin surga, tetapi demi Allah sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Jadi orang yang sudah diberi keselamatan pun masih beristighfar, memberikan contoh kepada kaumnya, kepada umatnya. Aku aja yang sudah dijamin surga, masih bertaubat, masih beristighfar. Apalagi kalian, wahai umatku. Artinya kami umat Islam itu diajak untuk bertaubat. Lalu ketika Anda mengatakan taubat itu hanya apa? Hanya hening cipta. Oh, tidak begitu. Al-Quran menjelaskan dalam surat Nur ayat 31, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi taubat itu adalah salah satu solusi untuk kemudian
diberikan kepada orang yang beruntung. Bertobat, bertobat, dan bertobat. Nah, kalian kapan kalian tobat? Sudah dijelaskan dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuk Kristen yang tidak mempraktekkan Taurat. Kan kalian manusia terkutuk. Kemudian saya minta, mana jaminan Yesus bahwa kalian dibebaskan dari kutuk ini dengan cara menuhankan anak Maria? Mana itu? Kan Anda tidak bisa buktikan. Tidak ada dalil. Hanya katakan siapa yang percaya diselamatkan. Percaya apa dulu? Kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Berarti mereka kembali ke hukum Taurat. Nah, kapan orang Kristen itu mempraktekkan hukum Taurat? Kapan? Gak pernah. Jadi selamanya kalian akan terkutuk. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan orang-orang yang bertakwa, kawan, orang bertakwa, orang beriman itu sama. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka? Alladziina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jelas bertakwa itu beriman. Orang yang beriman sudah pasti bertakwa. Orang yang bertakwa sudah pasti beriman. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bertakwa ya beriman yang bertakwa. Masalahnya di sini kalian nggak paham apa itu bertakwa, apa itu beriman. Kalian cuma ngambil kata iman dan takwa dari Islam, lalu kalian cocokkan ke dalam agama kalian. Contoh misalnya, kami ini dijamin Yesus karena kami orang percaya. Percaya apa? Percaya Yesus mati terkutuk? Ajaran siapa itu? Yesus sendiri menerang, kitab Anda sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dikasihi artinya dicintai, disayangi. Kok jadi terkutuk? Siapa yang ngajarin kalian bahwa Yesus itu terkutuk? Siapa? Itu. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara-saudara Kristen itu adalah manusia-manusia terkutuk karena tidak mempraktekkan hukum Torah. Yesus mengatakan Yohanes 11:17, hidup itu adalah engkau mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu di mana? Di Taurat. Dan kalian tidak melakukan itu. Artinya kalian selamanya seperti yang ada di dalam Markus 9:49, semua Kristen akan digoreng di dalam api neraka. Telani itu baik-baik. Silakan. Iya, thank you Grunda. Ngeri kawan. Argumen Kores nggak ada yang geser kawan, nggak ada yang senggol, nggak ada yang sentuh kawan. Memang tidak tertulis dosa perbuatan dan dosa waris yang diajarkan oleh kekristenan cabang Indonesia kawan. Pause dulu, Mi. Pause dulu. Siapa ini yang ganggu-ganggu kawan? Belum share data loh, udah Pause dulu yang ngomong kawan. Maaf ya, saya ini takiyahnya memalukan. Minum racun kawan, kencing onta itu lebih jauh mahal daripada baygon kawan. Udah, saya waiting room, silakan. Lanjut. Oke, aku mau share screen ya. Sabotase buang aja. Nabi Muhammad bertobat itu ya memang mau Nabi Muhammad merendahkan diri kok, emang kenapa? Nah, sekarang menariknya dari mana Nabi Muhammad bisa mendapatkan pengajaran bertobat bisa kita lihat di sini my brethren. Nah, di sini jadi mana coba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku dari Allah, sesungguhnya orang yang bersalah kecuali orang yang aku maafkan, maka mintalah kepada aku ampunan, kayak aku akan mengampuni kalian semua. Selamat datang di kebenaran. Simple. Kita cuma berbicara saja. Lah kalian mesti memukul-mukul diri my brethren. Mana tadi? Ini nih. Memukul-mukul diri. Nih ini kayak Syiah kalian itu. Syiah Kristen bersaudara, sama-sama mukulin diri demi tobat. Tapi kontradiksinya, kalau Syiah kan memang tidak ada penyaliban untuk penebusan ya. Kalau kalian tuh ada penebusan, iya. Pertobatan juga iya. Buat apa? Gue bilang, gue tanya, buat apa? Udah salib nebus dosa kalian di masa depan, terus kalian tobat juga buat apa? Gitu kan? Gak penting. Kecuali apa? Untuk penginjilan demi kebesaran nama Kristus agar mendapatkan, memenangkan umat-umat Islam lebih banyak lagi. Kan gitu jatuhnya. Ya enggak? Terima kenyataannya. Lanjut. Lalu, nah ini yang Aderion, yang penting keselamatan katanya. Yang penting keselamatan Aderion ya, yang penting keselamatan daripada pertobatan. Tobat itu cuma apalah itulah. Ini kan yang tadi gue bilang. Nah, pantesan kalau kita lihat ada orang-orang yang begini, my bro. Lihat ini. Nah ini ya, ada orang-orang yang gay, kan gitu. Sama ini juga apa namanya? Ini ada gereja ini nih. Karena ini mereka orang-orang selamat semua ini.
Ini orang-orangnya selamat semua, lihat. Gerejanya, woi. Oke, Set cukup. dah, penyembah Silakan. Yesus. Nanti boleh Bahaya ini. dilanjut di sesi Innalillahi. selanjutnya. Ya. Kenapa? Karena kalian selamat. Thank you. Gimana? Kita langsung lanjut ke sesi battle. Ini mau lanjut ke sistem catur atau gimana? Betul kok. Battle aja. Betul ya. Ya. Karena narsumnya 2, kalau 1 enak di sistem catur. Lanjut ya. Iya, di muslim kan 2. Tadi 3. Belum keluar. 4. Ah, jadi sekarang mau lanjutin kayak gimana? Ya entah, kan kalian tuan rumah. Battle aja yuk. Aki Kore seneng ini kalau battle. Yuk. Gimana jadi 2 sesi gitu ya? Atau yang lanjutin yang tadi cuman masuk ke sesi battle, kita nggak ini pakai banyak timer. soalnya orang-orangnya. Ya udah gini aja, Gurunda sama siapa? Gurunda. Siapa mau maju sama Gurunda? Iya. Siapa dari Kristen yang mau maju sama Gurunda? Biar aku sama Juma Meriam Bambu itu. Berani enggak dia? Tapi nanti kalau suara saya terputus deh langsung diambil alih ya. Jadi Bang Juma dengan gua kasih lihat kelakuannya. Tidak Kores, kalau suara saya terputus diambil alih ya. Aman Gurunda, ini jelas banget, insya Allah enggak. Lanjut. Mau sama siapa nih? Antara Aderion, Chandra Ginting atau Kayapas. Di sana kan dialognya sama yang di sana. Loh, battle itu ya sesuai yang tadi aja. Kok kenapa Tolong yang masuk yang namanya Arul jangan di-admit ya. Untuk langsung dijebret semua aja gitu Aderion. Lu nggak tahu, terserah. Tentang dari itu satu-satu aja. Siapa yang mau maju dari lu bertiga sama Gurunda? Nah, kalau gue silakan Cayapas atau Chandra Ginting, silakan. Ya udah Kayapas sama Gurunda deh. Gas aja yuk supaya cepet yuk. Silakan, berapa nih? 30 menit. Cayapas. Enggak, ini topik apa? Ganti lagi. Kan tadi ini battle yang sama tadi. topiknya. Lanjut. Sama topiknya. Boleh minta 1 menit nggak? Ya, sok apa? Buat mengeningkan cipta. Ya udah. Emang ada yang meninggal? Pas. Tapi kita nggak ada cambuk buat mukulin diri, bre, nggak perlu ya. Gua mau taubat. Tobat lah. Tobat ala guru simpel. Ya, siapa tahu lu butuh pecut-pecut gitu buat nyambuk badan kan, gua nggak tahu. Boleh nih. Kita nggak nyiapin soalnya. Anyway, ya udah Jadi cepet siapa yuk, yang 30 maju? menit yuk. Jadi siapa yang maju dari Kristennya? Kayak pas. Bro Al, suaranya Halo. ini banget, renyah banget. Idih anjir, dasar homoknya keluar. Loh. Jangan-jangan di sisi kalian udah ada ragelnya. Udah yuk, Gurunda sama kayak apa saja. 30 menit kasih timernya keluarin. Kuladenin. Aduh, kayak apa? Tenang Korea, jaga rahasia. Siapa? Bang kayak apa yang maju? Boleh. Ya udah. Tapi masa aku lawan Gurunda yang biasa-biasa aja lah, jangan yang maksum, yang biasa Iya, aja. ketinggian kan? Iya, ketinggian. Jangan yang maksum lah. Ini cuma 3 soalnya kayak pas ada Rion, Chandra Ginting. Udah kayak pas aja 30 menit kasih keluar itunya timernya. Ya udah yuk. Mulai yuk. Iya. Apa nih langsung? Apa nih? Kenapa nggak 3-3 tadi lebih enak? Kok diputus? Ya udah, Gurunda Juma sendiri. Ya udah, yuk lo. Terserah lo mau bertiga, gas 30 menit kasih keluar. Al, timernya. Siap. Nyesel banget gua 2 jam bahas mengeningkan cipta doang ternyata. Kirain Ya lo kenapa mukul-mukul diri kagak dikeluarin? Kalau kamu menyesal dalam satu perbuatanmu, apa yang kamu lakukan? Apakah penyesalan itu tidak diawali dengan perenungan? Makanya tadi gua minta mengeningkan cipta semenit, bro. Iya, Dan itu jadi anjuran lu. Iya. orang menyadari kesalahan itu, pasti karena ada perenungan antara koneksi akal dengan hati. Anda memang tidak mengenal itu karena kenapa? Dalam ibadah kalian harus mabuk. Di dalam ibadah kalian harus dengan alkohol. Jadi kayak mana Anda mau menyesali? Anda nyembah manusia. Nyesal enggak Anda? Tidak. Nggak bisa Anda nyesel itu. Orang yang dikatakan bertaubat itu adalah orang yang menyesali. Orang yang menyesali itu pasti berpikir gitu loh. Nah Ini sekarang Arul Anda siapa tadi? bagaimana cara Anda terbebas dari api neraka? Sementara Markus 9:49 setiap manusia akan digarami dengan api. Kayak mana Anda bisa meloloskan diri dari sana? Coba, saya ingin tahu. Coba kita buka Alkitab ya. Kita buka ayat Alkitab
Anda hafal juga rupanya ya. Markus 9:49, semua Kristen akan digarami dengan api neraka. Makanya tadi aku bilang gini, Galatia 5 ayat 13. Ya, silakan. Mau bantah lagi? Saudara-saudara, sebentar bro, jangan marah-marah. Dari tadi kamu marah-marah. Loh kok saya dibilang marah gimana sih? Kok cengeng kali sih? Di rumahmu tuh banci semua ya? Iya, kalau begitu silakan. Kamu bukalah sobatku, silakan kamu buka. Galatia 4. Aduh, jadi maunya kayak gitu. Males sekali baca Quran. Ini loh, baca Alkitab aja kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Iya emang dipanggil merdeka. Sabar dulu, belum selesai. Sabar bang. Tabe Ji. Loh ini katanya betel. Merdeka dari apa? Merdeka dari apa? Ya udah. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan. Sebentar, dengar dulu. Dengar. Iya. Hilang kan ayatnya kan tahu sih. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Merdeka. Ayat bukan merdeka dari api neraka bro itu. Ini merdeka dari hukum-hukum Tuhan yang kamu baca itu. Merdeka dan dibebaskan dari hukum Tuhan. Baca di Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, maka kita dimerdekakan dari keterbukaan. Dibebaskan dari apa? Aturan-aturan. Telan. Kamu Bang Bima, suaranya ketelan loh. Iya, ini kuat-kuatan Mika aja nih. Kalian memang merdeka, tapi bukan merdeka dari neraka, merdeka dan dibebaskan dari aturan Tuhan, bukan dibebaskan dari neraka. Iya, Galatia 5 nomor 1 coba Galatia 5 nomor 1 baca. Loh, kok aturan Tuhan, jelaskan dulu. Ya, kan jelas. Efesus 2 nomor 15. Ya, Roma 7 nomor 10 dan seterusnya. Kristen itu dibebaskan, dimerdekakan dari aturan Tuhan. Jadi bukan dibebaskan dari neraka. Baca dalilnya. Sebentar, ayo teman-teman. Silakan baca Efesus 2 nomor 15 coba. Sebentar, nggak ada nomor-nomoran, yang ada ayat. Sebentar. Di mana pula kau? Ayat itu tanda, nggak ada nomor kau kayak nomor togel aja. Iya, memang katanya kayak begitu. Aku pengen lihat logikanya si Juma. Coba buka satu ayat deh. Aku pengen lihat logikanya. Teman-teman nomor 15. Teman-teman Efesus 2 nomor 15 coba. Sabar dulu. Gimana pra? Dari tadi ngomong terus. Iya bang. Gantian bang. Nah gimana ini loh. Efesus 2 nomor 15 silakan dibuka. Dulu bang. Sebentar, biar dijelasin dulu. Silakan. Kita pikir lah ya. Kalau apa yang dikatakan si Zuma benar ya. Aku mengiyakan, taruhlah perkataannya benar. Oh ya, ternyata dimerdekakan dari hukum Allah. Iya. Dimerdekakan dari segala macam lah ya. Sesuai yang dikatakan oleh si gurun ini. Nah, tentunya rasul-rasul itu orang-orang yang diajarin oleh para rasul ya, rasul Kristen itu ya. Pasti ada yang percaya Nabi Muhammad. Masalahnya emangnya ada salah satu gereja. Rasul-rasul itu, rasul pengikut Yesus itu udah mati semua, dibasmi oleh Paulus. Gak ada lagi murid Yesus. Gini levelnya. Waduh. Ini makanya emang keren ini gurundanya ini. Kamu gak percaya? Aku kasih datanya bro. Coba kita buka satu ayat aja. Buka satu ayat, nanti kita pengen lihat analisis dia gimana sih. Aku pengen tahu. Aku kasih data, mau nggak? Mau nggak aku kasih data? Boleh. Kisah 22 nomor 4. Kisah 22 nomor 4. Oke. Semua pengikut jalan Tuhan, aku aniaya dan aku bunuh. Nah ini pertanyaanku tadi, bener. Ntar aku share screen, boleh nggak? Nah, berarti tidak ada lagi murid Yesus kan? Udah dibasmi sama Paulus kan? Oh nggak bisa share screen. Ceritanya? Lagi share screen nama ini. Mbak, share aja saya coba. Bagus ini. Sangat bagus. Ini. Betul. Coba tadi ya, aku tadi ngobrol ke teman-teman. Paulus itu sebelum jadi rasul pernah bunuh orang nggak? Jawab. Nggak pernah. Nggak pernah, weh. Sesudah jadi rasul pernah bunuh orang nggak? Gurunda? Sebelum jadi rasul, dia mengawali karirnya dengan pembunuhan. Dia melakukan pembunuhan. Setelah jadi rasul pernah nggak Zuma? Si rasul dia Paulus membunuh dia 3 miliar manusia dibunuhnya kawan. Loh iya, mana datanya? Ya termasuk kamu. Iya mana datanya? Mana Zuma?
Ya, termasuk kamu dibunuhnya, makanya hati dan pikiranmu itu mati, nggak berfungsi. Iya, datanya Juma kasih data deh. Datanya mana Rasul Paulus membunuh Zuma jadi rasul? Biar enak datanya. Malas sekali baca Biblos kau. Lukas 21 coba baca. Coba buka. Lukas 21 coba baca. Nomor berapa Zuma? Coba lihat nomor 12-nya. Juma ini ada yang dan ayahku dan ayahmu. Coba buka yang Lukas 21 itu coba. Itu biarin aja tadi si seger-seger itu Roh Kudus lagi nuntun lidahnya. Lukas 21 ayat 12. Ya, mohon maaf lah teman-teman ya kalau ada dari kekristenan kayak gitu ya. Tetapi ini udah aku share screen nih. Kelihatan nggak? Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Mana? Gimana tuh? Loh ya kamu yang jelasin, kan ini aku buka. Di mana Paulus gitu ngebunuh Juma? Coba deh. Lah ini Paulus ini Paulus ini. Iya, yang dibunuhnya siapa? Coba deh. Juma. Ini Paulus ini. Iya, siapa yang dibunuh? Iya, nggak apa-apa. Kami ikut kau Juma. Kalau yang dibunuh kayak pas Oke, baik. Juma, gini, aku ikut kau aja. Coba terakhir aku deh. Di mana di situ Paulus ngebunuh coba? Yang dikatakan membunuh di sini bukan cuma fisik kan? Karena Kristen itu kan harus tahu, harus menyembah. Nggak apa-apa. Biar aja bro kayak pas. Oh iya, sorry. Lanjut. Katanya Anda menyembah dalam roh dan kebenaran kan? Manusia itu terdiri dari roh dan juga apa? Pikiran dan juga jiwa dan juga jasadnya. Coba baca Yohanes 8 nomor 44. Iya, bentar, jangan lompat dulu Juma. Jangan lompat dulu. Lah, Paulus membunuh saya harus kasih data kepada kalian. Oke, good. Berarti di ajaran Juma, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, apa tadi Juma? Ini ajaran kalian. Ini ajaran kalian. Ya, coba ajaran kalian itu kan selalu menganalogikan Tuhan itu. Kalau kami itu roh, jiwa sama jasad, badan. Kalau di kalian apa? Roh? Nggak usah. Saya tanya samamu. Paulus membunuh jasad. Juma, bentar. Paulus membunuh jasad. Mana Paulus membunuh jasad? Mana Paulus membunuh jasad. Habis itu dia membunuh jiwa kalian. Oh gitu. Mana? Yang ayat ini Juma, di mana dia membunuh coba deh. Mana coba ayatnya mana? Kulingkarin dulu. Aku ngikut kau aja Juma. Kan sudah jelas tadi. Dia mengawali pekerjaannya dengan membunuh di Lukas 21 nomor 12. Anda akui itu? Siapa pelakunya di situ? Siapa pelakunya? pelakunya? Rasul belum? Brother, itu udah jadi rasul. Siapa pelakunya di situ? Udah jadi rasul. Paulus. Iya, oke, Paulus. Sekarang buka Yohanes 8 nomor 44. Nah, kau lompat-lompat kisah para rasul Lukas. Ya, tunggu dulu, sabar. Memang saya gaya aku mengajar gitu. Kau harus kalau pendeta harus menyembunyikan data. Kalau saya enggak, saya harus buka. Yohanes 8 nomor 44. Kau harus jaga wibawa di depan hamba-hambamu. Kau harus jaga wibawa, jangan marah-marah. Yohanes 8 nomor 44, silakan buka. Oke, aku buka lagi. Ya, bukan. Nanti nggak ada lagi, lari lagi. Ikutin Juma aja. Nanti cara saya ngajar itu nggak kayak pendeta. Kalau pendeta kan butuh perpuluhan, saya enggak. Saya butuh Anda bertobat aja sih. Supaya Anda dapat hidayah. Ya, mengeningkan cipta lagi kita. Siap. Yohanes 8 nomor 44. Ini siapa yang mengawali pekerjaannya dengan membunuh siapa? Terus. Iblis lah. Jawab dulu dong. Aku bacain dulu dong. Ya, aku bacain dulu biar yang lain. Boleh, silakan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke, dijelaskan Pak Pendeta Zuma. Saya jelaskan ya. Oke. Tadi di Lukas 21 nomor 12, Paulus mengawali karirnya dengan membunuh, betul? Tidak. Loh, kok tidak pula? Kisah para rasul. Yang ngomong tuh kisah para rasul, bukan Lukas. Makanya kau kutip-kutip yang betul. Enggak, sorry. Di dalam Lukas kau baca Biblos. Dengar. Ini ilmu cocokologi gaya Zuma dengan mic yang besar nih.
Lukas 21, Lukas 21 tadi sudah kujelaskan, ya kan? Kalau saya katakan kisah para rasul itu adanya di mana? Di Kisah 22 nomor 4. Kalian yang harus belajar. Jadi Lukas dan juga Kisah para rasul menjelaskan Paulus mengawali pekerjaannya dengan membunuh. Gimana sih kalian ini? Lukas 21 nomor 12. Kisah para rasul 22 nomor 4. Ayo buka lagi, nggak apa-apa. Iya. Oke, kita buka lagi. Ambil kertas dan pulpen, catat kalau saya ngajar kayak gini. Iya. Udah kucatat coba. Udah kucatat cuma, udah kucatat. Oke, Kisah 22 nomor 4. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Siapa aku di situ? Paulus. Lukas 21 nomor 12. Ya. Tetapi sebelum semua ini dia katakan begini, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Siapa pelakunya? Paulus. Oke. Udah ya? Jadi benar ya, Kisah para Rasul dan juga Lukas menceritakan Paulus mengawali karirnya dengan membunuh murid Tuhan. Sekarang mari kita lihat. Dikatakan dalam Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa yang mengaku menjadi bapak? Di dalam Yesus Kristus. Wes. Terus. Paulus. Siapa? Dong. Jawab dulu dong. Bapak di mana ayatnya? Paulus 1 Korintus 4 nomor 15. Paulus Akulah bapakmu. Brother. Iya, gimana? Mau salto kemana? Ayo kita uji Mau salto kemana? Kita buka, aku buka ayatnya. Ya, Ayat 1 Korintus 4 nomor 15. 1 Korintus 4 nomor 15. Di Google aja lah kayak apa supaya cepat keluarnya. 1 Korintus berapa? 4 ayat? Iya. 1 Korintus 4 nomor 15. Nomor 15. Iya, ikutin aja cuma nggak apa-apa. Iya, harus supaya kalian itu dapat hidayah. Sudah kan? Ini hari Minggu loh, kalian sekolah Minggu di Zoom Muslim loh ini. Aku lagi pingin lihat cara analisisnya. Iya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Terus? Betul? Jadi Ya, bapak lo. Terus? Benar? Apa? Oke. Jadi karena Iblislah yang menjadi bapakmu. Sekarang Paulus mengaku akulah bapakmu. 1. Kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Betul? Ya. Terus? Oke. Kita ambil satu dulu, tunggu dulu. Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Kalian menyembah anak manusia. Terus lanjutin aja sampai habis. Hah? Tunggu dulu, saya jawab dulu dong. Ini Sebentar. data yang harus kita luruskan. Oke, tenang Oke, kita Paulus ya kan? Roma 14 nomor 9. Paulus kan Roma yang menginginkan agar Yesus itu Satu-satu dong. agar Yesus itu diangkat menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Oke, jadi kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, berarti Paulus. Nah sekarang lanjut. Terus nomor 9. Sebentar aku share screen dulu. Udah gak bisa tidur aku. Nah ini Roma 14 nomor 9 ini beda lagi kata-katanya bro. Salah kutip kali. Apa yang diterangkan di sana? Coba dicek dulu. Buka aja. Ya, silakan. Ini silakan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Oke? Jadi yang menuhankan Yesus atas keinginan siapa? Paulus. Oke, terjawab ya. Nah, sekarang lanjut datanya. Dia, bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Yang diceritakan tadi dalam Lukas 21 nomor 12 siapa itu? Yang membunuh. Sejak semula dia melakukan karirnya dengan membunuh siapa? Paulus. Yang jujur dong. Belajar sama saya itu praktis. Ini kan kamu kan ceritanya kan mau cocok-cocokin ini kan? Ayat toh. Ini dalil. Kamu mau cocok-cocokin toh. Saya sadar. Ini dalil. Timeline Ini dalil. Konyol. Dari dulu nggak pernah berubah bang Zuma ini. Ini dalil. Lanjut. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Aku keluar tadi. Kok dikeluarin ya? Enggak, tadi mau dikeluarin. Lu tiap share screen pasti ngedrop sinyal lu, Bre. Gua pakai ini gua pakai mesh, nggak mungkin. Gua pakai mesh. Lah, tadi yang pertama keluar kenapa? Share screen. Terus lu share screen lagi sekarang apa? Keluar lagi kan? Ini mungkin gara-gara kebanyakan minta ayat kali si Zuma ya.
Enggak. Nih, aku Supaya jelasin kalian dulu. itu enggak mengatakan saya itu berasumsi gitu loh. Sedikit. Bang, biarin gantian dulu bang, biar kita dulu jelaskan bang. Gantian dulu. Itu kamu sabar. Iya bukan sabar, kamu terlalu panjang, biar dijelasin dulu. Biar saya tuntaskan dulu. Yang kasihan ini Ikhwan Villa Muslim nih Tas nonton cuma nih. minum kecil unta dulu ya. Jangan Kau minum racun dulu kalau jangan gitu. gitulah, jangan gitu. Untuk membuktikan bahwa agamamu benar minum racun, patok ular berbisa. Berani nggak kau? Jangan terlanjut, fokus. Udah nggak usah. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apa pengakuan Paulus kemudian? Ya, 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua utusan. Bahkan tidak layak disebut rasul. Pantes Umi lo disebut. Sebab Gak bisa kayak gitu bang. Aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Ada siapa yang kayak ngajak kayak gini? Biarin. Ini dalil. Biar kita kelarin. Bukan dalil, kamu dihajar-hajar semua. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jangan panas. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Gue geli bukan panas. Lu cuma modal make Terus dikatakan, apabila ia berkata, dengar, apabila dia berkata, si iblis ini mengatakan, Yesus mengatakan, si iblis ini kalau dia berkata, seperti ini, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Israel tewaskan 2 yang mana Apabila dia berkata, tahu bahas itu aja Jumat. Dia berkata dusta. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sabar. Lalu apa yang diterangkan oleh Jangan di-mute di battle. Siapa aja boleh ngomong dari kekristenan. Lanjut silakan. Lanjut ya. Gini, nah, apabila ia berkata dia berdusta, dia berkata bukan atas kebenaran. Sedang dia tutupi. Galatia 6 nomor 11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku, apabila ia berkata dia berdusta, dijawab oleh Paulus. Tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang pendusta? Amin ya Allah. Mengeningkan cipta kita. Oke? Nah, amin. Lalu dikatakan apabila dia berkata lagu-lagu Islami, Pra. Apabila dia berkata, dia tidak berkata sesuai dengan firman ini agak jelaskan kok kepanasan semua sih. Kita bertobat aja merendahkan diri aja. Yang dengar suara kan dari tadi si Bang Juma gimana sih Bang? Lanjut. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Filipi 1 nomor 18. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu atau dusta maupun dengan maksud jujur, tentang hal itu aku bersukacita. Aku akan tetap bersukacita. Kawan-kawan, sadarlah bahwa kesesatan itu nyata ada di dalam agama kalian. Makanya di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah mereka yang tidak melakukan hukum Taurat itu dengan perbuatan, maka kalian semuanya terkutuk. Paham ya? Terjawab semua ya? Oke? Udah ada Pra. Ada selesai Pra. Tolong jangan nyanyi lah, nanti copyright lo. Enggak apa. Enggak, tadi cover. Jangan. Enggak bisa share screen nih. Boleh enggak share screen? Ya, share screen. Bantah dong. Iya, tenang Gurunda, tenang. Kita lagi ngetar lagi dari omongan malas sekali baca. Bantah. Jangan cuma bisa nyanyi. Jangan cuma bisa merepet. Jangan teguhnya kau Juma, Islam kau itu teroris. Jangan kayak gitu, Bang. Jangan kayak gitu. Kamu tahu enggak? Kau tahu enggak? Bagi pemerintahan Romawi abad pertama Yesus itu adalah teroris. Ngerti enggak kalian? Nggak usah ditanggapi. Ngapain sih tatanan kebangsaan Romawi yang berkuasa atas tanah Yudea kala itu muncul teroris bernama Yesus the Gang. Bang Juma, tolong fokus kita kembali. Silakan. Yesus adalah teroris bagi pemerintahan Romawi. Baik.
Pak Juma liatin beritanya itu. Oke, dari Kristen siapa yang mau ngomong ini? Seger-seger atau kayak apa? Siapa silakan. Oke, kayak apa? Seger-seger Roh Kudusnya ditahan dulu. Kayak apa teroris silakan. lah. Ya, teroris itu yang ditangkap lalu dipantai. Udah bang, udah, nggak usah diperpanjang bang. Iya, kayak ISIS itu teroris. Udah, Jangan lagi. Itu teroris. Di sini baik-baik. Di sini muslimnya baik-baik. Jadi gini, kenapa tadi disebut Paulus adalah bapak? Ya, aku jelaskan dulu. Gini. Iya, silakan. Paulus manggil Timotius. Ini Timotius yang nulis siapa nih? Surat Timotius. Paulus manggil Timotius anakku. Nah, aku tanya, kira-kira Paulus dipanggil sama Timotius apa? Prade. Bapak. Bapak, ya kan? Iya. Nah, aku tanya. Ayah Zaid, dong. Ya, bapak, abi, aba, sama itu. Ayah. Iya. Ya. Contoh Abbas, nah sama tuh Abbas. Si Zuma kan juga namanya Abbas tuh, berarti dia juga iblis dong. Nah, enggak, masalahnya bentar. Masalahnya saya tidak mengawali karirku dan membunuh murid Yesus. Makanya tadi aku bilang begini, bro. Waktu dia jadi rasul pernah bunuh enggak? Kan lu nggak bisa nunjukin. Bukan masalah setelah jadi rasul, mengawali. Enggak bang. Itu belum jadi rasul bang. Karirnya. Dia adalah pembunuh manusia jadi rasul. Iya, nggak gini. Beda Yohanes ini, makanya timelinenya itu bang. Udah. Jangan pakai kata-kata. Jangan gitu bro Kristen, jangan. Nah, jangan pakai kata-kata tentang bapak-bapak itu lagi, karena si Zuma juga namanya berarti Abbasnya mesti dihilangin. Oh nggak bisa. Jadi Zua namanya Zua. Nggak bisa. Karena hanyalah ada Paulus yang mengaku Bapa di dalam Yesus. Sabar. Yang kedua, tadi kan dia pakai kitab Yohanes menafsirkan. Nah, coba kita lihat dalam Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9. Nah, aku tanya sama kau, Pra. Si Ade ya, soalnya si Ade ini seneng aku. Ade sama Ginca ini. Aku tanya Ade sama Ginca. Ya, ini yang menahbiskan Paulus dalam ayat ini siapa aja kira-kira? 3 orang ini. Yakobus, Petrus, dan Yohanes, Soko Guru. Nah, kitab Yohanes yang dikutip sama si Abbas tadi itu yang nulis siapa? Surat Yohanes. Rasul Yohanes. Nah, kalau Rasul Yohanes menganggap Paulus adalah iblis, ngapain dia bersekutu? Dengar. Sebentar, jangan ketawa dulu, Bas. Dengar dulu, Bang. Sebentar lu tadi kejelasin timelinenya gitu loh, Bang. Kau jangan kepanasan Juma. Galatia itu adalah apabila ia berkata dia dusta. Sebentar lu, Bang. Gini. Ini duduk di pojokan sana pegang. Apabila dia berkata dia dusta. Ini perlu kujelaskan. Galatia 2 itu perkataan siapa? Bang Juma, Bang Juma, maaf. Ayo, Abang. Iya kan Abang tadi udah terlalu banyak kutip. Sabar, Bas. Habit. Nah, ini sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi ke tempat orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepadanya orang-orang yang bersunat. Nah, Yakobus, Kefas sama Yohanesnya orang Yahudi atau bukan? Yahudi ya? Yunani dong. Menurut kalian, Yakobus, Kefas sama Yohanes kok Yunani? Yahudi, Prat. Lanjut, Prat. Kita mesti benar bacanya, jangan kayak si Abbas. Nah, jadi begini, Yakobus, Kefas sama Yohanes ini berjabat tangan dengan Paulus. Galatia itu pengakuan Paulus ya. Aduh, bro. Nanti jangan dipotong dulu. Ini fakta. Ini. Ya. Sekarang aku tanya. Sebentar, bro. Ini aku tahu. Aku tanya satu hal yang nggak pernah dibahas dalam dunia debat. Aku tanya, kalian kenapa saat selesai beribadah atau selesai tausiah, kalian menciumi tangan ustadz atau kiai kalian? Nah, aku tanya, apa hubungannya mencium tangan? Coba jawab. Itu apa? Tradisi Indonesia itu. Loh, aku tanya. Kenapa rupanya? Aku tanya. Di Arab meluk-pelukan, nggak cium tangan itu. Lu belum pernah ke Arab, bro. Gua yang udah tinggal di Arab. Nggak ada cium tangan. Ciuman tangan, weh. Coba. Nggak ada. Coba gua tanya sama Abbas. Bas, ngilang lagi Abbas. Hormat. Bas. Gini, ini Rasul Yohanes di situ ya. Tadi ini aku dibunuh, udah mati tadi. Lu santai dulu. Yang ditanya senang sore hari ini. Guruna, tenang, santai. Apa lagi diskonek? Ya, aku masuk deh. Hormat. Sun tangan hormat. Oh, dia keluar ya. Sih.
Langsung disconnect dia kabur. Cuma kabur. Gua nanya kalau topiknya menarik, kenapa sih kalian suka ngabur? Oh, udah masuk lagi ya, silakan. Dengar. Neng banget kalau Gurunda diam kalian ya. Oh, nelpon dulu tadi. Dengar. Aus di audiennya. Dengar, Yohanes 8 nomor 44 itu, si Bapak ini kalau berkata dia dusta. Jadi kamu nggak usah percaya apa yang dituliskan di Galatia itu. Iblislah menjadi bapakmu, Pak. Iblislah yang menjadi abasmu gitu. Lagian murid-murid kan udah mati dibunuh. Gimana tuh? Nah, ini pertanyaan nggak jelas lagi nih dari Tristan. Ya kan masih hidup. Di awal kan tadi saya sudah kasih data bagaimana kisah para rasul dan juga Lukas mengatakan bahwa murid-murid Tuhan itu sudah mati semua gitu Gua loh. tanya dari mana yang budaya ditanya sama menciumi Kaipas itu bukan tangan itu. kiai Coba atau kau ustadz? jawab. Kenapa harus cium-cium tangan itu kalau setelah harus resolusi cium? aja? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan ini? Jawab aja. Dari Turki, Apa kultur budaya hubungannya? cium tangan dari Apa Turki. hubungannya? Oh, berarti Apa hubungannya? ajaran berarti kalian nggak- Islam itu dari ajaran Turki. Kan tadi kita berbicara mengenai jaminan keselamatan ya kan. Nah, kalian tidak punya data jaminan keselamatan. Enggak, bukan itu pembicaraan kita, Bang. Bukan itu pembicaraan kita. Tadi abang itu, bukan itu pembicaraan kita. Enggak, tadi bukan itu pembicaraan kita. Tadi kamu menuduh, memfitnah bahwa Bapak yang di surga itu adalah Paulus. Seakan-akan kayak gitu. Kita fokus. Gua tanya, setelah berjabat tangan ini ya sebagai tanda persekutuan, Paulus pernah bunuh orang nggak setelah Galatia 2? Enggak pernah, nol. Coba, nol pernah. Nggak pernah orang dia dipecat dari mahkamah agama Yahudi, mana punya pasukan dia. Enggak pernah. Ciut dia nyalinya. Bas, Nggak pernah. Bas, giliran ditanya Nggak pernah. hilang si Abas. Kenapa rupanya? Apa hubungannya? Ya aku nanya, Apa pernah nggak bunuh? hubungannya? Aku nanya, Paulus pernah nggak bunuh Apa hubungannya dengan yang tadi? Dijawab dulu aja, Bang. Dijawab aja dulu, Bang. Dijawab aja. Bang Pendeta. Ya, apa hubungannya? Jawab Dijawab aja, silakan. Jawab aja, Bas. Coba aku tanya. Maksudnya apa hubungannya dengan apa yang diterangkan oleh Yesus? Tidak Iblislah yang menjadi bapakmu. Oke. Kan gitu. Paulus nggak pernah bunuh orang ya. Aku ikutin Ya. sama Kores. Aku tanya sama Kores. Lah, Baginda Rasul sebelum jadi Rasul pernah bunuh orang nggak? Woi, banyak itu, banyak. Nggak pernah. Iya. Lagi. Jangan asal. Iya. Karena kenapa? Sebelum jadi rasul dia pernah bunuh orang nggak? Sekarang saya tanya sama Anda. Karena sebelum Sekarang Rasulullah jadi nabi, sebelum jadi sama kayak rasul. Paulus Nabi setelah jadi membunuh orang rasul, jahat, nggak punya Paulus kuasa. membunuh orang baik. dia harus sama seperti Musa. Sebelum jadi Sekarang rasul saya dia tanya pernah- kepada Anda, Musa sebelum jadi nabi, apakah dia pernah membunuh? Nabi Juma. Pernah. Sebelum jadi nabi dia pernah membunuh. Anak umur 6 tahun. Siapa yang dibunuh? Yang dibunuh pemuda Mesir itu. Daripada anak Di umur mana, 3 Musa? tahun seger-seger, anak 3 nggak tahun pernah dimasukin baca. pengemis orang 3 Yahudi tahun, meledak masa itu 3 kelaminnya. Bayangin Ribkah sama Maria lu, bre. Jawab dulu, bro. Jawab dulu. Bagian 3 tahun, bre. Iya, Bro. makanya saya tanya sama Ini siapa sih? Jangan ngaco dulu. Saya tanya bro. sama saudara. Lanjut. Ya, Enggak, ini siapa sih yang ngomong terus, bro? Ini Muslim ini kalau kamu begitu terus, nggak ada jawabannya karena mereka senang begitu. Siapa sih yang ngomong caut-caut? Seger itu. Iya, orang seger-seger, Kristen jangan Kalimantan. nyaur-nyaur dulu dong. Ya, silakan. Siapa? Ya kalau enggak ya lu aja yang komen nih, yang ngobrol nih sama si Gurunda nih. Gua tanyain dia juga nggak mau jawab nih. Yaudah, itu aja ya. Makasih Bro Abbas dan Kores. Oke, gua bertegas ya. Tadi Yohanes 8 ayat 44 itu jelas, iblislah yang menjadi bapakmu. Itu konteksnya pada waktu itu Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi, Bang. Tapi konteks yang Abang bilang tadi Bapak Timotius itu memang benar-benar Paulus itulah yang menjadi bapaknya Timotius. Jadi ada 2 timeline yang kamu benturin. Itu nggak bisa seperti itu cara membaca Alkitab, Abang Juma. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa berakal bulus seperti itu. Ya, Bang Juma ya. Jadi Paulus itu nggak ada satu orang Kristen pun yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah Bapa yang di surga, bukan. Bahkan saya pun memanggil pendeta saya dengan kata Romo, itu Bapa gitu loh. Bapak yang dimaksud Yesus itu bukan Bapak yang di surga, tapi dia adalah iblis. Benar, betul. Orang-orang Farisi ini dengar dulu, Bang. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kalau bapak apa lagi? Bang Juma coba baca deh itu konteksnya apa. Iya, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan. Loh, kalau dia bukan Paulus. Enggak. Jelas di sini
yang dikatakan ini adalah oknum. Mau dia Paulus, mau dia apa. Ingat di dalam Matius itu iblis. 1 Yohanes Bukan oknum, iblis. Abang itu Iya. salah. Abang itu nggak ngerti. Abang itu nggak ngerti. Jelas di ayat sini itu. dikatakan. Kalau kalau tulisnya di sini jelas, adalah tapi iblis, pikiran abang yang mana? salah. Nih gini bang. Gini. Enggak, memangnya dia Kita lihat dulu. iblis ini pernah membunuh gitu. Sebentar dulu, gini. Iblis pernah membunuh. Ya Kain Habel kan dalam gini loh. Kamu membunuh itu sebenarnya pekerjaan iblis atau pekerjaan Tuhan? Nah, giliran tadi saya katakan bahwa Paulus membunuh manusia, berarti benar kan? Orang yang Ini disesatkan ya kita oleh baca orang. di layar, Sama maaf bang, membunuh orang. biar saya jelaskan sebagai pemegang kitab. Nih. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku, ini perkataan Yesus kepada orang Farisi. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ialah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup. Ya pertama kali siapa sih manusia pembunuhan pertama? Iya. Kain dan Habel kan. Ini bilang dia tidak ada kebenaran apabila ia berdusta. Ya ini ngomongin tentang si iblis lah yang jadi bapaknya, bukan Paulus. Paulus dong. Kan dia yang memenuhi syarat. Lah, Kenapa kenapa memaksakan segala Paulus? timeline-nya aja berbeda gitu loh. Semua Gini. yang diterangkan di sini itu kenanya kepada Paulus. Satu-satunya Enggak, itu kemudian orang yang menjadi harapan, bapa. enggak apa-apa. Makanya di gini. Kata Yesus gini, baca lagi Bang hebat. Kata Yesus kepada mereka, dengar. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Bapa nih, ya kan? Apakah sebab kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Karena apa? Karena iblislah menjadi bapakmu, bukan Allah ini. Iya, betul. Nah, sekarang tapi kenapa abang ini memahami iblis ini di Paulus? Itu adalah penipu. Kamulah iblisnya ini. Kamulah iblisnya ini. Saya emang saya menganiaya murid Yesus. Ini Injil, Bang. Ini Injil. Malah iblis masalahnya Ini jelas. Biar orang-orang teman-teman di sini jelas bahwa yang punya otak, enggak gini, yang punya otak, cukup punya otak aja deh, nggak usah punya iman. Ini kita ngerti siapa nih ngomongnya. Yang punya otak aja. Gak perlu beriman dulu ke Yesus. Ini jelas Paulus, ini jelas Paulus. Ini berarti abang nggak punya otak. Kok saya nggak Berarti abang nggak ada otak. Ini kan jika Allah lihat bang. Jika Allah adalah bapamu, bla 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 bla. Tapi iblis saya menjadi bapakmu. Kan ngerti ini kan? Iya. Kenapa? Karena Kristen itu tidak gitu loh. Ini straight. Ini nggak perlu lo jadi orang Kristen. Kamu jadi manusia aja bang. Kamu jadi manusia aja. Jujur dulu. Siapa yang mengajarkan? Jujur dulu, siapa yang mengajarkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda? Tunggu, sabar. Kita deteksinya sederhana kok itu. Sekarang siapa yang mengajarkan Anda bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Makanya kita belajar sederhana. Kalau abang ini, nggak gini Bang. Dengar, jangan dulu. Abang kan menghifitnah ajaran kami bahwa katanya iblis di sini. Ini fakta. Kalau tidak terbukti itu baru fitnah. Sekarang begini, siapa yang ngajarin Anda bahwa aturan Tuhan yang berupa hukum dan ketetapan itu adalah kutukan? Enggak, ini fokus. Aku nggak mau, aku orangnya harusnya fokus. Supaya kita tahu siapa iblisnya kan gitu. Kamu terlalu banyak berbicara dan saya mau hanya menanggapi omonganmu seakan-akan iblis itulah adalah Paulus di sini. Nah, saya mau menjelaskan ayat ini, Bang. Sekarang gini, yang mengajarkan bahwa hukum Taurat udah itu diam dulu, diam dulu. Itu dulu. Enggak, kamu ini terlalu banyak Nabi ngomong. pedofil itu. Nabi siapa yang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Itu dulu, siapa yang mengajarkan? Belum fokus ke situ. Supaya kita tahu siapa iblisnya gitu loh. Biar kita dapat golnya, Bang. Abang tadi kan mengfitnah bahwa Paulus itu adalah iblis. Jelas. Iblis itu adalah bapaknya. Sesuai dengan data ini loh. Aja di situ, itu aja dulu. Saya nggak mau lari kemana. Nah, sesuai dengan data ini, satu, kata Paulus pun tidak ada di situ tertulis. Ya. Dan memang timelinenya pada waktu itu pun Paulus belum jadi rasul. Ini kan masih zaman Yesus, ya. Yesus sendiri kan, Paulus itu kan diangkat menjadi nabi kan setelah Yesus bangkit. Ini timelinenya berbeda. Nah, kalau ngomongin tentang konteks, di sini jelas tentang bapaknya itu Allah atau iblis, Bang. Jikalau Allah bapakmu, kan berarti kan ini if conditional. Rupanya enggak. Iblis yang jadi bapakmu. Jadi ini clear. Ya, nah sekarang gini. Udah sekarang udah clear ya. Ya sekarang gimana? Kamu bisa ngomong. Sekarang begini. Ya, silakan. Oke. Sekarang gini. Yang dimaksud iblis di sini adalah oknum
yang mana pekerjaannya yang kemudian dilakukan oleh oknum pengikutnya, kan gitu. Ini kayak gini-gini kan enggak. Ini sangat sederhana. Ini perbandingannya antara Allah dan iblis, Bang. Enggak, ini enggak ada oknum. Ini antara Allah dan iblis. Karena dikatakan di sana iblislah yang menjadi bapakmu. Kan gitu. Abang itu cuma butuh otak. Enggak perlu jadi engkau ingin melakukan keinginan bapakmu, kan gitu. Lalu apa yang diterangkan? Lalu apa yang dikatakan? Apabila ia berkata ia dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan atas segala dusta itu siapa? Sumber dari segala dusta siapa? Coba, sumber dari segala dusta siapa? Ya Paulus. Bang. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, siapa yang mengajarkan Paulus bahwa pertama kali dusta pertama di dunia ini? Iblis lah yang mendustai bahwa tentang kejadian di Adam dan Hawa itu. Itu kan, kamu nggak boleh makan itu kan? Siapa bilang nggak boleh? Itulah dusta. Kan jelas dalilnya di sini. Jelas, memang benar jelas. Cuma abang yang menjadi jelas. bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah bukan manusia sejak semula. Ini iblis. Ini manusia ini. Ini iblis. Iblis. Iblis itu bukan manusia. Iblis itu bukan manusia. Iblis itu roh. Nomor 4 diterangkan. Iblis itu roh jahat. Iblis ini roh. Iblis ini yang menghasut. Mengajarkan apa yang bukan diajarkan oleh Tuhan. Kan gini. Gini Bang. Sekarang gini Abang coba Umi, kita lihat Kristen. Abang Umi. Iblis inilah yang menghasut orang-orang Yahudi Farisi pada saat itu yang kenapa tidak mengerti perkataan Yesus. Gitu loh Bang. Makanya ini jelas sekali. Nah sekarang kalau yang kamu ngerti tentang Yesus kan kalian. Gak mungkin. Yang nggak ngerti tentang Yesus itu adalah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalian ngerti Isa. Yang kalian ngerti Isa. Kami ngerti. Tapi kalau ngomongin tentang Yesus, kalian nggak ngerti. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ngerti apa itu Yesus. Yang ngajarkan kalian konsep bahwa Yesus itu bukan manusia adalah iblis. Itulah yang ngajarkan siapa kalian. Bilang? Loh, siapa bilang? Kami nggak ada satu Kristen pun. Bukan gini. Saya tegaskan faktanya gini Bang. Tidak ada satu Kristen pun yang tidak mengakui bahwa Yesus itu manusia. Nggak ada. Kalau dia manusia, kenapa dituhankan? Karena kepadanya telah diberikan segala kuasa baik di bumi maupun di surga, Bang. Tetap aja dia manusia kan? Karena dia diberi kuasa kan? Siapa yang ngajarin kalian? Siapa bilang dia bukan manusia? Itu ajaran sudah disebutkan sama gereja. Kalau sudah mengakui bahwa dia manusia, kenapa masih dituhankan? Ajaran seperti itu. Nah, kenapa masih dituhankan? Karena kalian melakukan keinginan bapak kalian. Bapak kalian yang mengajarkan dia adalah Tuhan, kan gitu. Jadi satu kekurangan abang dari dulu yang saya lihat. Timeline pembaca Alkitab itu abang kesampingkan. Nomor 9 kan sudah aku bilang, kan gitu. Sekarang Roma lagi. Aku bilang dari tadi. Buka hadis Sahih Muslim itu. Hadis Sahih Muslim 2 nomor 15. Kan udah aku bilang sama. Nah, sekarang kita masuk ke tadi karena udah masuk di kekristenan, sekarang saya nanya sama kamu. Tidak seorang pun di antara kalian, saya udah jawab. Tidak seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya. Kenapa abang bilang ini nggak masuk? Jadi nggak. Gimana nih? Bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus tadi belum fight saya Bang. Yohanes 8 nomor 4. Iya, ya buka Quran mereka di sini. Indikasinya kuat. Indikasinya kuat. Kristen itu ngerti Yesus tapi nggak ngerti Paulus. Kita jelasin Paulus nggak terima. Abang ini baca. Dia mengajarkan konsep Kristen. Teman-teman Kristen, kalau misalnya kita berhadapan sama Islam, sama Muslim, tampilin ke depan, liatin, baca bareng-bareng. Biar mereka baca ini. Kalau kamu cuma butuh baca kok sama otak. Kok kamu bisa menyebutkan ini iblis itu Paulus? Gimana sih? Konyol. Siapa lagi yang mengaku dirinya Bapak kalau bukan Bapak itu sendiri? Gini, Bapak itu Bang, itu kan artinya sumber. Gini loh. Abraham itu pun juga disebut Bapak. Wah, Gurunda kemana? Bapak kami adalah Abraham. Artinya Bapak itu Abba, Avinu, Abi, itu artinya sumber. Dengarkan dulu. Ini saya katakan gini kepada saudara. Abraham Bapak.
Lihat, Bapak kami ada lihatin di ayat yang sama. Bapak kami ialah Abraham. Ada nggak di sini Paulus? Bentar. Di ayat yang sama. Abraham tidak pernah mengaku menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya manusia yang mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus adalah Paulus. Di dalam Yesus ada Bapaknya Yesus. Ya kan? Yesus dan Bapa adalah satu. Paulus mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Berarti Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. Paham itu ya? Baik nih, ini lihat Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Paulus muncul, akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Tapi satu-satu ke situ. Makanya di sini disebut Bapa kami ialah Abraham. Kenapa kamu bilang Paulus? Satu-satunya manusia yang mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus adalah Paulus. Lihat dulu ke depan, lihat ini Bang. Lihat dulu ke depan. Karena kamu bisa kamu menuju kamu pintar. Ya. Tinta Gores dia medali dulu, saya makin dulu. Ini udah sebelum jangan kata nanti kita Nabi. Ya, gimana? Kita debat lagi ya, Bang. Kita debat lagi, Bang. Ayo lanjut ada yang kenapa lu kok nggak terima? Jadi lu mau cuma dua pilihannya. Nggak bisa. Kalau apa gua adalah Bapak itu sendiri. Lu mau yang mana? Scheduling Juma. Ini Brunda lagi maghrib dulu. Ada yang sering nyundul. Bentar. Ini biar ini saja ya. Siapa ya, Aderion saja sama Aki Kores ya yang bisa ngomong. Ini yang lain mau, aduh rusuh banget. Nggak usah lah. Bentar ya. Kalau Aki Kores, nggak usah deh gua. Nggak usah kalau sama Aki Kores. Loh. Ya, siapa gak ada ini. Kurang lu mending yang mana? Mending kalau sama Gurunda Paulus iblis. Mending sama gua Paulus itu adalah Bapak itu sendiri. Kayak gini gue males gua. Debat-debat seperti model-model gini gua udah lama ninggalin Kores. Udah 10 tahun lalu gue mengalami apa yang lo alamin. Alami apa sih dialog? Emang dialog apa? Lu tuh kalian tuh nggak memang gue Paulus begitu siapa? sorry. Kalian tuh kurang mencintai Paulus. Coba lu mau mencintai Paulus dengan sepenuhnya. Maka lu terima kasih teman-teman yang di channel telah menyaksikan diskusi ini. Shalom. Nah, gue matiin dulu. Udah pamit. Pergi ya? Enggak, gue matiin live doang. Oh ya. Mau closing. Gini aja kita buat jangan lagi yang kayak gitu ya, kita buat yang apa ya, yang nggak rusuh kayak gini ya. Jadi artinya kita aktifkan mute permanen biar. Terus jangan model kayak gini kalau bisa itu 3 menit aja ganti-gantian. Ini kita nggak bisa dapat poinnya. Aku tadi ikutin moderator. Iya. Gak usah bantah. Aku izin mau maghrib. Oke. Saya aja ya. Oke, ini bisa dilanjut tapi 3 menit. Ya, tadi tuh kan mereka mintanya battle-nya semua turun ya. Itu Kores, serangan udara Israel tewaskan jihad Islam itu. Ya udah, kalian Israel kalian itu baru berapa lama sih berkuasa di bumi di tanah itu? Berapa kali lu jadi budak di sana Israel lu? Perwakilan Kristennya siapa sih? Ternyata Islam itu jadi budak. Perwakilan Kristen itu begini juga Israel berjaya. Lu berapa ratus tahun jadi budak? Siapa sih Mas perwakilan Kristen ini? Kamu kok kayak nggak mewakili kekristenan? Aja coba, tolong si segar-segar jangan dimasukin dikit aja. Dari tadi di waiting kan. Segar-segar udah komplotan sama dia ini loh, gue malu loh. Ini siapa sih tadi? Yang tadi tuh? Ya udah di kick berkali-kali. Udah capek. Jangan kayak gitu lah. Hancurin aja. Ini aja hancurin. Jangan dimasukin lagi ya. Iya, nggak usah dimasukin. Kalau udah kayak gitu nggak bisa dialog dia. Iya. Nah, jadi dialog gini mau pengetahuan kok, bukan dialog. Jadi gini dilanjut aja Bang Tristan, tapi pakai timer ya 3 menit aja. Ya perwakilan Kristen dulu kita deteksi